Welcome back to Ruang Taktik Podcast. Welcome, Back with welcome. me, Jan, and I'm Yusuf Rehan, your host. Halo Dan kita guys. akan mencoba bahas mengenai Round of 16 yang cukuplah cepat ya. Maksudnya gue kemarin hampir menduga kalau itu masih di match day kedua, ternyata udah penentuan di match day ketiga siapa aja yang lolos. So far so good menurut gue. Ternyata Piala Dunia Winter tidak se-boring itu kalau kata orang-orang. Kecuali fans Italia ya, yang kayaknya skeptis banget tuh. Nggak pernah tuh ngasih di tempat yang kayaknya nggak ada yang lebih baik dari Italia, padahal dia nggak lolos gitu ya. Hijrah aja So, ke Argentina. karena ini ya, unbeaten-nya patah ya. Iya. Satu-satunya bisa dibanggain oleh Italia. So, mungkin yang pertama, satu kata gitu, apakah unpredictable? Apakah kalian setuju semua gitu? Kalau benar-benar ini tuh against all odds. Padahal kalau misalkan Ya, dijabarin semua, ya Jerman, Belgia doang secara winnable tuh yang pulang gitu. Ya nggak sih Mas? Denmark. Menurut Mas? ya, Oh ya, ya. ya Spanyol, Jerman tuh kan yang pasti di atas kertas kan itu Betul. harusnya yang lolos. Dan berbahagia, gue tuh suka lihat M. Yusuf Rehan tuh kontingen Asia sebagai jubir Asia representatif tuh masuk ya. Gue nggak tahu ya, Tiga Australia wakil. tuh masuk. Iya, Australia tuh Iya, Oceania apa enggak gitu. Waduh, itu. Ya, mereka anggota AFF loh. Gua Iya, iya, iya. turut bangga buat AFF juga. Iya, iya, oke. Tapi gue nanya Mas Irzi, kalau pertama kan analisis yang dimana gue bilang nih di episode sebelumnya ya guys, ini nggak ada yang mau notice Maroko ya. Ternyata Maroko lolos dong. Nah, inilah. Jadi iya, iya. representatif Fair dari play, fair play. Afrikan masih ada dia. Iya. Boleh, boleh. Mas Irzi gimana nih Irzi Gesung? Jepang Korsel yang akhirnya bersatu untuk ngalahin Jerman. Jepang itu di bawah Moriyasu sebenarnya awalnya ngebuat semua orang ngerasa skeptis gitu karena Ya, ya. satu keputusan yang paling mengejutkan adalah si Moriyasu itu nggak manggil si Kyogo, sedangkan Kyogo lagi gacor-gacornya tuh di Celtic kan. Iya, 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 iya. Ya Iya benar. dia malah manggil si Daiden Maeda si backupnya, dan dia mainin itu legenda Arsenal Takuma Asano. Nah, ya. Betul. Habis itu, tapi ternyata pas di pertandingan Piala Dunia, Jepangnya Moriyasu itu salah satu tim dengan tim paling solid lah di Piala Dunia. Mereka bertahan dengan sangat terstruktur, mereka bertahannya rapat, musuh itu susah nembus mereka, dan ketika ada kesempatan buat mereka menyerang, mereka memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, dan itu yang menjadi kekuatan Jepang pada pertandingan kali ini. Dan terutama itu penting banget di Piala Dunia karena lo mau pakai pakem apa aja nggak masalah, yang penting lo ngegol, karena kalau lo nggak ngegol lo bakal kesingkir 2 atau 3 Iya, pertandingan betul, lagi kayak betul. gitu. Nah Iya. Karena kan ada beberapa tim yang kesingkirnya gara-gara selisih gol ya. Iya. Terutama yang Maroko dan Kroasia, kalau kemarin mereka satu lagi nyetak gol, cara peraturan tuh hampir sama semua, head to head sama, bahkan sampai yellow card Kemarin pun sama juga. Polandia sama Meksiko Iya. bukan gitu ya? Perbedaannya cuma di kartu kuning doang. Terus Iya. Saudi Arabia golin jadinya udah nggak lagi. Cuman hampir Oh, oke. hampir Ya ada benar. tuh kejadian kayak gitu. Hampir. Hampir. Oke. Oke. Udah gak sabar lagi karena ini banyak sekali ya. Grup stage-nya itu ada hak, lu hitung sendiri lah guys. Jadi kita coba untuk nge-recap apa saja yang terjadi, terutama di grup A yang mungkin satu-satunya tim tuan rumah yang low streak ya, tidak mendapatkan apapun tapi dia juga nggak kemana-mana ya. Parah. Qatar. Belanda dan Senegal guys. Gue sih hanya menyayangkan Mendy masih nggak clean sheet sampai sekarang, itu aja sih sebenarnya. Soal yang lain itu nggak masalah sih gue. Mungkin kalau misalnya dilihat dari performanya Belanda gitu ya, menurut gue sih selama di Piala Dunia ini, kan kemarin gue bikin analisis preview Belanda buat Piala Dunia di YouTube. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari level permainannya atau performanya di Piala Dunia ini, menurut gue belum sampai full potensialnya gitu loh. Kalau misalnya gue nonton pra Piala Dunia, kelihatannya intensitasnya lebih tinggi dan penciptaan kesempatan ya lebih bagus pas sebelum Piala Dunia. Dan nggak tahu kenapa pas Piala Dunia ini, mungkin karena beberapa pemain belum fit, terutama Memphis Depay yang menurut gue itu sebenarnya kalau misalnya di timnas Belanda itu pemain terbaiknya mereka. Mungkin lebih penting daripada Virgil van Dijk, setara sama Frenkie de Jong. Dan kemarin kan Memphis Depay ini kan belum 100% fit kan. Dan kalau nggak salah belum pernah main full 90. Dan itu terlihat banget kalau misalnya buat penyerangannya Belanda itu penggantinya cuma Vincent Janssen yang oke lah, dia secara link up play-nya bagus. Tapi dia nggak punya kemampuan dribble yang sehebat Memphis Depay. Dan pernah dicoba juga kalau misalnya Gakpo ini oke dia finishingnya bagus, tapi all around play-nya secara general enggak sebagus Memphis Depay, misal dalam hold up play, menerima bola di ruang antar lini itu enggak terlalu baik. Dan karena itu juga gue masih belum yakin ya kalau misalnya dia itu bisa dibilang punya potensi buat jadi striker gitu,
Karena kan banyak orang yang bilang, Hmm. ini Hapo nih punya nih skill set jadi striker. Tapi menurut gue dia lebih cocok buat jadi misal nomor 10 seperti Bruno Fernandes gitu yang diberi kebebasan Betul, buat betul. bergerak misal ke kanan ke kiri buat roaming gitu. Nah itu apa yang gue lihat dari Belanda sih sejauh ini cukup mengecewakan ya dibanding sama performa-performanya atau pertandingan-pertandingan sebelum Wah. Piala Dunia. Kalau ngomongin soal Gakpo cukup menarik ya karena right foot, left foot dan header ya. Dia komplit lah untuk mencetak gol menggunakan seluruh bagian tubuh Hmm, hmm. normalnya Udah 3 seorang gol. pemain gitu ya. 3 gol Yoi, kanan Tiga 3 gol. kiri gol. pala. Lu udah mention Mendy, harusnya lu mention juga dong Kalidou Koulibaly kan Chelsea juga Yoi, tuh. Chelsea juga Iya tuh. masa yoi. lu lupa. Iya. Ya itu tadi sih beberapa pemain lagi seperti Ismail Assar itu kan juga cocok sih untuk beberapa gameplay gitu atau jenis permainan. Kaisar punya Ya, kecepatan buat bawa bola progresi gitu. Koulibaly juga di Napoli itu dia sering juga bikin umpan-umpan diagonal kayak Hmm. Van Dijk Esque lah. Van Dijk Esque Pandai dari SK. di belakang ke depan. Nah, itu untuk tim-tim yang Ya, ya. main medium block terus main dengan backline yang tinggi itu bisa bisa diekspos sih sama Senegal. Nah, nggak kita bisa langsung komunikasikan nanti aja langsung previewnya lawan Inggris juga. Inggris kan juga lumayan tinggi ya garisnya. Nggak tahu juga kalau pendekatan Southgate nanti reaktif nunggu gitu misalkan. Tapi kayaknya nggak mungkin sih lawan Senegal dia harusnya lebih proaktif dan itu bisa bisa diekspos dengan umpan diagonal Koulibaly tadi. Itu Apakah tadi. masih bergantung ya dengan Sadio Mane SK? Jauh ini apakah sebenarnya bisa melaju lebih jauh nggak sih Mas? Tanpa dengan kekuatan voodoo dari kampung halaman ya. Kalau Marbot, masuk round marbot. of 16 tuh bukan karena voodoo ya, gitu loh. Jadi Ya kalau Inggris ya kita lihat lawannya aja ya Inggris Inggris pasti banyak yang lebih jagoin Inggris daripada Senegal gitu. Cuman pendekatan Inggris itu cukup cukup unik sebetulnya ketika lawan Amerika itu justru dia mainnya lebih hati-hati tapi cukup ngegas dan dia udah nyetak paling tinggi loh Inggris tuh 9 gol bersama Spanyol gitu itu salah satu catatan yang patut kita perhitungkan juga bahwa Southgate ini udah nggak bermasalah dengan di depan gitu meskipun memang lawan-lawannya bisa dibilang ya di bawah tapi kita tahu di Piala Dunia kali ini banyak lawan-lawan di bawah itu juga yang perlu kita pahami yang perlu kita garis bawahi di Piala Dunia ini sulit sulit banget itu membongkar defense low block gitu yang apalagi yang 5-4-1 itu tim sekelas Argentina tim sekelas Brazil itu kesulitan ya, semua ya. artinya memang ini bukan soal strikernya yang nggak mampu juga itu karena musuh bertahan 10 orang atau 11 lah ibaratnya 11 di pertahanan sendiri itu kita nyisain pasti tiga atau dua pemain di belakang otomatis kan 11 lawan 8 atau 8 atau 9 kita kalah jumlah gitu. Nah, kalau kita masukin lagi pemain ke makin ke sana ya udah kena counter. Itu yang jadi Ya, ya, masalah lawan tim-tim yang main low block itu sih. ya, ya, ya. Mantap sih. Hanya ada 5 ya untuk sementara yang undefeated. Bukan win streak ya. Bahkan Brazil dan Nggak ada. Portugal kalah di akhir. Nggak ada yang win streak. Nggak Ya, ada. Yang 9 nggak poin ada. itu nggak ada. Undefeated semua. Hanya 5 ya. USA, Belanda, Maroko, Kroasia, Inggris. Nah, Hmm. apakah sebenarnya anggapan defensive minded nih bener apa enggak sih Mas? Bahwa kesannya tuh menjaga, kemudian lo tahu sendiri lah, XG itu sekarang jadi bahan candaan gitu kan. Kalau bisa, kalau semua secara H2H, kemudian sampai goal score juga sama semua, kayaknya XG juga salah satu tiebreaker juga tuh kata orang-orang. Dan Iya juga kemarin. the winner of XG aja pulang, yaitu Jerman. Jerman. Ya, itu sih. Iya Ya, sih. ya. Itu gimana Mas? Anggapan defensive minded kemudian kayak saling menjaga, kayak berhati-hati gitu. Padahal kan ya harus all out, kayak udah kepedean percaya mau masuk final aja menurut gua ya. Itu sih Mas. Iya. Jadi memang kalau menurutku ya bisa dibilang seperti itu sih. Apalagi tim-tim yang di atas kertas inferior ya pasti bertahan gitu. Tapi bertahannya sebetulnya nggak ini kok nggak cukup variatif gitu. Nggak bertahan yang Hmm. benar-benar low block gitu. Kita lihat Jepang kemarin. Bahkan yang paling fenomenal ya Arab Saudi. Dia bertahan dengan lima pemain. Memang 4 pemain tapi wingernya ikut turun. Jadi lima pemain di belakang. Tapi seperti kita ketahui ada offset 10 gitu. Jadi garisnya itu sebenarnya tinggi gitu. Garisnya tinggi ini sebetulnya menarik sih.
Kalau di Eropa mungkin mirip-mirip Thomas Tuchel gitu, waktu waktu Chelsea itu dia nggak langsung drop belakang gitu, dia masih Ya, ingin ya, ya. press juga dengan 5 pemain. Nah itu Jepang juga kemarin seperti itu meskipun pakai 5 back. Jadi memang defensive minded sih, memang buat buat gue tetap ya memang, makanya kenapa gue kalau disuruh ngasih salah satu tim tuh Belanda juga masuk, karena Belanda itu tadi dia secara sistem ya, secara sistem juga sama main 5 back itu, cuman memang kena kena peluangnya apa XGA-nya juga cukup tinggi sih. Nah, kemarin yang menarik kan Brazil. Brazil itu malah shot on target tuh baru baru match kemarin tuh, meski meski jadi gol gitu. Dua dua shot atau 3 shot gitu jadi gol. Baru kena shot on target gitu. Brazil. Kalau defensive recordnya juga belum kucek sih. Tapi yang cukup menarik ya itu tadi Brazil, terus tim-tim yang cenderung apa ya, melakukan kesalahan kecil kayak kemarin Korea Selatan lawan Portugal gitu. Padahal Portugal Betul. juga udah selalu solid ya. Sebenarnya udah ini sih bakal terhukum gitu. Itu masalah apa di game di ini, distribusi ke final charge-nya jarang gitu kayak tim-tim Ya, 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 ya. Jepang gitu. Tapi ketika ada kesalahan kecil bisa dimaksimalin Hmm. gitu. Jadi Ya, ya, mereka ya. lebih ke bertahan sih memang. Oke, cukup komprehensif ya penjelasan defensive minded, ternyata ya bisa dianggap benar gitu ya Mas. Mungkin Mas Irzi Hmm. mau nambahin mengenai recap grup A, ada yang menarik kah dari Senegal dan Belanda ini? Atau menyayangkan Eh, Ekuador dan kawan-kawan Valencia tidak lolos? Atau gimana Mas? Kasihan banget padahal Ekuador tuh yang banyak pemain terakhirnya kan, Persis Estupinan, habis itu si Ya, ya benar. Sarmiento. Nah, Ya, ya. Ekuador tahun ini tuh termasuk kayak ya Hincapi. tim yang ya Ya, 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 Hincapi itu betul. ada pemain muda, pemainnya energi Hmm. semua. Tapi ya ujung-ujungnya ya takdir berkata lain gitulah. Dan Senegal aku juga rada penasaran juga sama Senegal, jadi nonton. Dan bener kayak kata Mas Wendy, mereka tuh mengandalkan umpan-umpan diagonal dari belakang, umpan-umpan panjang dari belakang. Setiap mereka ada transisi, mereka selalu ada pelari untuk melampaui ya mid block atau press mereka kayak gitu. Dan jujur kalau mau lihat sebenarnya cara mainnya ya rada sederhana ya, secepat mungkin progresi ke depan, umpan, habis itu langsung temukan pelari ke belakang ini. Kayak gitu hmm. menurut Senegal. Tapi Senegal tuh juga cukup ini di servis. Mereka, aku kepo juga dan aku lihat kalau Senegal itu tim terenam dengan pemain tertinggi di Piala Dunia, dan itu bakal bisa dijadiin advantage ketika set piece. Dan buktinya dia bisa ngegol lewat Qatar ya, meskipun mereka Qatar tapi ya mereka tetap jadi bahaya lah di set piece. Terus untuk Belanda baru nonton satu, benar Deva itu menjadi pemain yang cukup penting ya meskipun dia cederaan ya. Nah, tapi yang sangat unik dari Belanda itu pas aku cuma nonton pas lawan Qatar, tapi mereka kalau overload bener-bener seluruh pemain dari belakang dan depannya ditaruh di pinggir lapangan semua. Mungkin tujuan mereka untuk kombinasi satset di final third antara Gakpo, Klaassen sama si Depay, dan kemarin itu nyiptain gol juga buat Gakpo. Dan ya mungkin ya benar cukup underwhelming Belanda, tapi ya kita tidak tahu apa yang ada di otak Panggal. Dia juga mau ngomong kalau Belanda bisa juara Pildun ya tahun ini. Waduh, waduh, waduh. Ya, M. Yusuf Raihan aja udah mengurangi ekspektasi itu, Mas Irzi. Kayaknya emang Karena ya, sesuai apa yang gue karena katakan. Jepang ternyata Kayaknya lolos. rebutan juara 3, juara 4. Lanjut aja kita langsung ke grup Yoi. B, grupnya Inggris, Inggris Amerika, dan USA nih, Iran dan football versus Wales. soccer nih. Banget Apakah itu di keren. sini ketiga orang di sekitar gua ini ada yang bilang Wales lolos ya? aneh sih. Harry Kane lagi-lagi selalu menjadi headline media. Orang kata gue di Euro juga nggak nyetak gol nggak sih? Iya, Apakah pas nyetak gol terus ya? fase grup dia nggak nyetak gol sama sekali itu. Iya, iya Baru, sama. baru pas knockout Iya. tadi baru. Nah, apakah Foden over Mount dan lain sebagainya, nomor 10 murni, kemudian kebutuhan dari Southgate yang cukup membuat orang-orang tuh bingung gitu. Banyak sekali pemain-pemain Inggris yang nggak dipanggil, suruh gantiin pemain untuk nyetak gol gitu-gitulah. Ya, ya, sebetulnya Inggris juga
diragukan kan ketika lawan Amerika kan mainnya ya sebetulnya ya gitu-gitu aja, cuman kebetulan memang di situ hasilnya seri, dan meskipun ada beberapa peluang dari Amerika itu bisa dibilang Amerika yang lebih menggigit lah di match itu. Tapi kalau ngelihat memang pendekatannya dua tim ini, gue nontonnya itu kayak bener-bener nunggu gitu loh, nunggu bola apa lepas atau kayak second ball gitu baru mereka kayak agresif gitu. Baru kalau nggak itu mereka reshape lagi, bertahan ke belakang. Kalau ada bola agak second ball baru mainnya tuh kelihatan sama-sama kayak hati-hatinya gitu. Dan tapi ketika buat transisi itu Amerika lebih agresif. Ini mungkin kita kalau sambungin nanti lawannya Amerika ini Belanda ya. Ya Hmm, kan Belanda kan? iya Belanda. Berarti itu yang mungkin yang mesti jadi catatan ya, Belanda nanti ketika fast break itu, apalagi ada Dali Blind di belakang masih ini. Tapi nggak tahu juga sih, mungkin center Ya, back-nya dari Belanda ini cukup cukup mengcover sebetulnya. Kalau balik lagi ke Inggris, gua rasa tetap rotasi itu tetap ya, harusnya sih tetap dirotasi. Gue nggak masalah sih siapapun yang main gitu. Artinya menurut gue juga masing-masing tuh punya punya skill set yang beda. Misalkan Foden dipakai untuk terlalu banyak memegang bola, ingin ingin possession gitu, mainin Foden. Hmm. Kalau misalkan mau pressing yang agresif, work rate yang tinggi, itu Mason Mount atau Bukayo Saka juga sebetulnya cukup bagus ya. Cuman nggak tahu juga kemarin nggak dimainin. Tapi penggantinya juga kemarin nyetak nyetak udah 3 gol sih, top skornya Rashford. Jadi sebetulnya itu jadi opsi aja sih. Yang masalah justru kalau Harry Kane yang nggak main sebetulnya. Mungkin Mm-mm. tadi kan udah ngebahas juga kalau misalnya perbedaan Mason Mount sama Phil Foden ya, kalau misalnya kita nonton di Chelsea juga Mason Mount itu kelihatan lah work rate-nya itu paling tinggi, bukan paling tinggi juga sih maksudnya, tapi salah satu yang tertinggi lah di midfieldnya Chelsea, mungkin Mm-mm. sama Conor Gallagher juga. Dan itu sih yang mungkin yang disukain sama pelatih-pelatih ya, dan kenapa Mason Mount ini selalu jadi starter di, ya mau pelatihnya siapapun, misalnya Tuchel, ya, ya. Frank Lampard, dan Gareth Southgate sekarang, karena ya itu kontribusi secara defensifnya dia itu emang unggul gitu dibanding kebanyakan gelandang-gelandang lain. Dan ya bisa dibilang sih keputusannya justified gitu. Dan kalau Mm-mm. misalnya di sepak bola turnamen atau sepak bola internasional itu kan kebanyakan tim-tim kan eh, pendekatannya lebih pragmatis ya. Dan ya itu mungkin juga salah satu kenapa ya Mason Mount itu dipilih lah dibanding sama Phil Foden yang mungkin secara kontribusi defensif atau work rate defensifnya ya, ya sebenarnya sih nggak buruk-buruk amat ya. Ya, ya. Tapi Mm. ya Mason Mount itu jelas lebih unggul kalau misalnya menurut gua. Dan mungkin tadi juga sempat disinggung juga Harry Kane gitu. Yang PR kalau misalnya Harry Kane eh, drop lagi cedera gitu. Ya, Kan ya. kemarin sempat apa ada scan Ada isu ankle-nya kan, Ada cedera. berita. Betul. ada cedera tuh. Mm. Nah itu, dan ya ada beberapa fans Inggris tuh yang minta karena Harry Kane belum golin, mereka minta buat di drop Harry Kane dan Callum Wilson gantiin dia. Ya, ya, Yang ya. menurut Iya, gue iya, itu iya. argumen yang rada bodoh karena gak, Harry Kane sama Callum Wilson ini tuh bener-bener skill setnya beda jauh. Kalau misalnya Wilson ini mungkin Mm. striker klasik yang secara link up play-nya itu nggak begitu bagus. Dia mungkin Mm. movement di box itu oke lah berbahaya. Tapi kan Harry Kane ini bisa dibilang playmaker terbaik, salah satu playmaker terbaik di dunia. Gue berani Mm. ngomong kayak Iya. gitu. Dan ya itu gak ada striker Inggris lain yang punya skill set sama kayak Harry Kane. Mungkin yang Mm. paling mirip itu Ivan Toney Ivan lah. Toney. Ya mungkin yang Iyalah. paling mirip Ivan Toney. Cuman kan dia juga nggak dibawa dan dia juga ada Mm. masalah ya judi itu, Iya, gue nggak tahu lah, gue nggak Ya, nggak ya, iya. ya, ya, ya. Gosip Dia Mm. ada undergroundnya sih gitu. Ya, ya, ya. 298 kali nah itulah ketahuan nggak tahu lah. cuci. Ya, ya, ya. Dan menurut gue justru kalau misalnya ada starter yang perlu di drop mungkin ya Sterling gitu, karena Rashford udah Iya. nunjukin kalau misalnya ya dengan performanya di Piala Dunia kali ini mungkin dia udah layak gitu jadi starter untuk kedepannya. Tapi mungkin karena Gareth Southgate ini orangnya apa ya, dia punya kepercayaan tinggi gitu ke pemain-pemainnya. Misal kita lihat Harry Maguire juga kan, meskipun formnya Iya. sejelek apapun di Manchester United beberapa musim terakhir, dia tetap jadi pilihan utamanya Southgate. Dan Dan jadi nggak kalau jelek. dan gak jelek kalau misalnya di Inggris Mm. gitu.
Hmm. Dan ya karena itu sih gue ngerasa mungkin Sterling bakal tetap dipakai jadi starter buat ke depan. Gue nanya ke Mas Irji gitu, kayaknya tentang Maguire atau banyak sekali tim-tim, bukan tim-tim ya, maksudnya pemain yang kayaknya bakal moncer di Inggris juga gitu. Apakah ini hanya Fata Morgana aja gitu atau kayak gimana? Mas Irji? Maguire itu Maguire itu sebenarnya kalau menurut aku di MU sendiri cukup solid ya. Maksudnya cukup solid itu dalam arti ya dia sebenarnya pemain yang biasa-biasa aja, nggak hebat-hebat amat dan nggak lemah amat, tapi memang kesalahannya itu sering digembar-gemborin kayak gitu, makanya dia kelihatan kayak pemain buruk banget kan. Ya, Tapi ya. mungkin yang menurut aku menjadi salah satu alasan kenapa Maguire mainnya kelihatan lebih bagus adalah Inggris itu mainnya lebih pragmatis. Maguire itu kan badannya tinggi, besar, jadi kalau misalnya dia gerak ke kiri ke kanan itu kan ada susah, apalagi kalau dia mau bertahan di yang ya ruang yang besar lah kayak gitu. Jadi kalau di Inggris tuh ada yang menjaga dia, misalnya kayak Declan Rice lah kalau di Inggris. Hmm. Dan juga distribusi bolanya itu cukup, ya distribusi bolanya bagus, dia bisa bawa bola ke depan, dia bisa sirkulasi nyaman, progresi juga bisa, dan mungkin ya hal itu ngebuat Maguire juga kelihatan bagus juga di Inggris. Jadi ya mungkin permasalahannya bukan di skills, tapi lebih ke ekspektasi orang-orang ke dia. Karena ya Iya, gue mungkin asumsi setuju. orang-orang, ya gitulah pokoknya. Mahal Ya soalnya kalau harganya. Iya, Kan karena harganya mahal, mahal makanya dan harganya itu mahal. ekspektasinya. Kita dibandinginnya sama Virgil van Dijk jadinya. Iya, kan harganya Ya, segitu. ya gitu. ya, ya. Oke, oke. Kita masuk ke USA dulu lah. Harga yang harus dibayar USA masuk adalah, gue mau bilang ya testikelnya dari Pulisic ya, yang meloloskan USA masuk ke round 16 ya. Itu aja sih menurut gue. Dan ya gue sebagai awam ya, Kapten Amerika nih cukup layak, terutama gue mengamati Meksiko dan Amerika gitu. Tapi Pulisic dan beberapa pemain, terutama gue tuh tadi mau notice soal kiper ya. Matt Turner, Gue lupa tadi kiper Mater, namanya. Ya, maternal, itu juga Arsenal. menurut gue cukup gemilang lah. Arsenal. Spotlight Stealer juga. Iya, Arsenal. Oke. So, Rehan mengenai the journey of soccer di Soccer. World Cup ini gimana nih, Han? Sebenarnya Amerika Socceroos. ini terus Iya, Australia dong. soccer. Kalau Kali dong. sebenarnya Australia kan jadinya Amerika ini ekspektasinya sebelum Piala Dunia ini sebenarnya cukup rendah sih kalau misalnya gue lihat dari Twitter yang orang Amerika, karena mereka sebenarnya di fase kualifikasi itu nggak begitu bagus, kalau misalnya finish kedua atau ketiga gitu, dan banyak yang minta ya ini si Greg Berhalter ini suruh out gitu. Dan Berhalter. mungkin Iya, dengan iya. performanya di Piala Dunia ini dia nggak pantas buat out ya, apalagi terutama secara defensif. Pendekatannya tanpa bola itu menurut gua salah satu yang ya menurut gua paling impresif di Piala Dunia ini, selain Maroko juga. Kemarin pas lawan Inggris ya kalau nggak salah, kok Inggris itu 0-0 lawan Inggris kan ya. Mm-mm. Nah itu Iya, Iya, lawan mereka Inggris. bikin kerepotan eh, Mason Mount dan kawan-kawan. Betul, Dan betul, betul. apalagi terutama di lini tengah itu menurut gua mereka punya masa depan yang cerah. Yunus Musa, Weston McKennie, Hmm. sama Weston terutama McKennie, betul. kaptennya ini Tyler Adams, yang menurut gue salah satu Mm-mm. gelandang terbaik di Piala Dunia kali ini. Work rate-nya tinggi, apalagi uh, dengan skema press. Sebenarnya Amerika ini pressingnya lumayan intens ya, dan Tyler Adams ini salah satu gelandang yang cocok dengan skema atau gaya bermain tersebut gitu. Jadi ya, Ya, ya ya. menurut gue Amerika di Piala Dunia Golden era kali nggak ini ini, Han? ya bisa dibilang, dan Belum. 2026 lah 2026 nanti, ya, Han? pas Ya, ya. mereka jadi tuan rumah itu mungkin jadi, ya mereka bisa jadi salah satu kuda hitam gitu. Iya, udah hitam, mantap. Karena salah satunya North America sejauh ini dari 80 tahun terakhir tersisa hanya soccer doang nih. Nah, ini mudah-mudahan lah bisa ngasih Iya ngasih ya, gebrakan terbaru lah. Itu aja sih. Meksiko, Mas Kanada, Ben mau nambahin? luar semua ya. Enggak deh, kita lanjut aja Enggak lah ya. Oke. Lanjut lah di ke Oke, grup lanjut. grup. selanjutnya. Mm-mm. Lanjut ke grup C. Ada Argen Poland, kemudian Meksiko Arab gitu.
Gua nggak tahu di kantornya Mas Wen apakah ada libur juga ketika Saudi menang besoknya. Mungkin ikut-ikutan juga nggak apa-apa. Eh, Gue High di Bali defensive line guys. yang mungkin gua notice dari grup C ya. Hmm. Banyak offset dan kemudian kecolongan kebobolan, itulah yang terjadi yang gue bisa recap. Match yang menarik, kemudian kayak unbeaten pun digagalkan, akhirnya Saudi pun nggak lolos, tapi where is Messi atau where is Saudi sekarang gitu, atau mungkin kalau kata M Yusuf Rehan, where is Evan Dimas ya, waduh itu ntar Bukan aja lah, bukan gue, itulah bahasa ya kalau netizen kata M Yusuf netizen Rehan itu. ya. Netizen. Mas Men, mengenai Argen yang dari gua sendiri, bahkan ada gitu mungkin ya mostly fans Itali, waduh gua skeptis sekali yang merasa bahwa kenapa sih orang-orang masih mengunggulkan Argen gitu. Gue juga kadang mikir iya juga ya, harus fully confident kalau Argen menang, kemudian kena Saudi, gue juga kena mental, apakah omongan gue salah gitu, Argen gak lolos, atau sebenarnya melihat evaluasi sendiri Argen nih masih layak nggak sih Mas, atau ya ya udahlah kemarin hanya karena high defensive line, atau apa yang perlu dipelajari lah di group stage untuk Argen sih Mas. Kalau bicara unggulan ya pasti karena satu mega bintangnya kan pasti Messi, dan Messi itu sebetulnya juga mainnya memang masih di level yang top ya. Dia benar-benar diplot jadi nomor 10 gitu, nomor 10 nggak kalau biasanya kan false nine gitu yang lebih nunggu di depan tapi turun. Messi itu sekarang tuh lebih jauh turunnya, lebih jauh turun jemput bola ke belakang gitu. Cuman memang kalau ngelihat di 3 pertandingan awal ini Scaloni tampaknya masih ngubah-ngubah sih, nyari pakem gelandang itu mulai dari pertama Paredes, kedua Rodriguez, yang ketiga si Enzo Enzo. Fernandez yang jadi Fernando starter. Fernandes. Jadi memang ada diubah-ubah sama Scaloni, dan di match terakhir Paredes masuk, Enzo yang diplot lebih ke depan itu menurutku posisi Enzo di situ bagus sih. Tapi yang jelas ada dua gelandang yang pasti main, yaitu Rodrigo De Paul sama McAllister. Cuman McAllister. permasalahan Argentina itu sebenarnya lebih di struktur ya. Nggak tahu kenapa ya. Kalau apa mungkin disengaja waktu itu gelandang bertanya kan turun nih ke belakang, center back-nya melebar. Biar back kiri ini akunya ini udah bukan back kiri lagi, dia itu winger itu. Terlalu apa bukan terlalu, memang tipikalnya memang naik banget Tipikalnya sih. ya. Akunya. Jadi Iyalah, nomor winger 8. kirinya yang kemarin di match Back ya kiri nomor mana 8 nomor 8? di Nggak ada. jadi winger kirinya kemarin diisi Alvarez jadi masuk. Jadi akunya yang ngisi sayap, akunya apa Alvareznya lebih masuk. Eh, Secara struktur seperti itu, tapi yang bermasalah itu di tengah sih. Tapi kayaknya memang sengaja buat ngehindarin pressing lawan tuh kan biasa ngumpul di tengah nih nutup Oh, progresi. Nah, jadi memang Argentina kayaknya sengaja ngilangin pemain di situ gitu. Biasanya Messi yang drop, tapi koneksinya nggak terlalu bagus. Kalau Messi sendirian di press banyak orang kayak lawan Arab kan di press banyak pemain. Betul, Rodrigo betul. Rodrigo De Paul juga belum belum nunjukin ini karena lebih banyak apa ya, padahal di Indonesia itu cukup ini ya, cukup kreatif lah, dan kreatif cukup bagian asis dan segala macam. Eh, dan yang pernah bikin di preview sama Raihan ya kehilangan Lo Celso sih pasti, itu juga pengaruh karena outlet kreativitasnya nggak cuman Messi doang kalau ada Lo Celso. Cuman Di Maria cukup oke sebenarnya. Lebih banyak roaming ke ke tengah, terus tuker tuker sayap dan segala macam. Menurutku Argentina ada stepnya, dia kalah, terus pertandingan kedua terus pertandingan ketiga itu ada step-step yang cukup positif lah. Jadi kalau lawan Australia sebetulnya yang perlu di di gua nonton nih, Australia itu ada beberapa skema yang cukup sering diulang ya. Jadi bola dari belakang di lob ke depan ke strikernya tuh turun kayak model-model Giroud gitu yang cuman mantulin, nanti pemain tengahnya Ya, itu ya, ya, ya. naik gitu. Nah, ini yang yang bisa bisa mengekspos ya. Apalagi Argentina nggak punya ya Romero, oke lah. Otamendi, Romero masih unggul bagus. udara, masih bisa lah. Eh, masih bisa bersaing lah. Tapi nggak tahu. Menurutku
Australia bakalan ada expose kayak gitu sih. Sekali lagi kalau soal kiper buat Szczęsny mungkin chance-nya apal ya, mungkin Rehan ya stopping ya Messi yang Hmm. bisa menghentikan penalti banyak sekali rising up. Ternyata timeline kiper nih masih jalan terus ya. Menurut Rehan sendiri kok bisa nih Lewandowski lolos nih, apalagi XG-nya paling kecil nih. Waduh, kalau XG udah pasti gugur ya. Kalau misalnya, iya, kalau bisa diperikatin dari XG kan masalahnya mau main bola kan harus golin, bukan bikin kesempatan Iya, doang gitu. Kalau misalnya bikin iya, kesempatan nggak iya, golin sama aja. Gue juga iya, nggak iya. tahu sebenarnya kenapa Polandia itu bisa lolos gitu. Selama gue nonton Polandia itu nggak nggak begitu impresif. Bukan nggak begitu ya, nggak Iya, impresif sama sekali kayak nggak main impresif, nggak bola-bola menikmati. teroris gitu. Kalau misalnya di Twitter ngomongnya. Oh iya, iya, iya. Nah itu, aduh, padahal mereka kalau misalnya secara di atas Poland kertas ya, Liban. Poland Liban. Di atas kertas tuh kualitas kualitas squad itu nggak begitu jelek. Mereka punya Lewandowski, salah satu striker terbaik di dunia. Ada juga Zielinski yang sekarang lagi bagus di Napoli. Eh Hmm. Kiper juga Wojciech Szczęsny, ya udah bertahun-tahun dia jadi ini kan starternya Juve. Dan ya kalau misalnya dilihat dari kualitas squadnya ini tuh sebenarnya tim bisa main yang lebih bagus daripada ini loh. Mereka nggak perlu main sepragmatis ini. Mereka kalau misalnya main, kalau nggak salah Ya, mereka mainnya antara 4 back atau 5 back bisa diganti. Tapi kebanyakan Ya, ya, kalau nggak ya. salah dua ya, pertandingan mereka main 5 back. Dan setiap bertahan itu mereka pasti pakai blok bertahannya rendah, intensitasnya juga rendah. Dan gue juga masih nggak ngerti kenapa mereka bisa lolos. Dan ya ini bukan ngediskredit mereka ya, tapi mungkin gue lebih menilai sebenarnya antara Arab Saudi atau Meksiko itu sebenarnya lebih layak daripada mereka. Tapi karena ini sepak bola turnamen ya, dan momen-momen kecil Ya, itu ya. seperti misalnya Chesney nge-save Hmm. penaltinya Arab gitu dan nge-save penaltinya Messi, itu sih yang bisa ngebedain antara tim lolos apa Iya, enggak. Ya Chesney FC lah ini Polandia sekarang. iya benar. Oh, bukan Di- bukan lewat WAFC ya. Gue bisa bilang Szczęsny itu kiper terbaik loh di turnamen Eh, gue juga setuju. sekarang. Wih, Mungkin gokil, gokil. Chesney atau Hmm. kipernya Arab Saudi sih Al Owais. Berarti ini bocoran ya. Ruang taktik bikin tweet soal stopping kiper nih. Waduh. Kayaknya banyak sekali nih. How you can stop the penalty nih. Kayaknya banyak sekali. Mas Irji Gesung nih. Meksiko kalah selisih gol doang nih, Mas. Kalau di Piala Dunia tuh XG bukan expected goals, expected gagal. Nah, Wih, expected gokil, gugur. gokil. Nah, Gokil. Nemu aja, makanya nemu. makanya Poland tuh paling rendah soalnya expected gugurnya paling rendah. Nah, Oh, Benar ya, ya. siap, tapi siap. J- Bagus banget. Jerman paling tinggi ya. eh, Gugur beneran. Tapi kalau secara ilmiah ya ada seorang data scientist Barca ya yang bilang kalau XG itu baru bisa reliable atau bisa diukur lah kalau dia 7 sampai 16 pertandingan. Tapi kalau misalnya 1 sampai 3 ya belum bisa diukur, ya kita sih lihat real goals-nya gitu. XG itu kurang cocok digunakan untuk sampel-sampel kecil kayak gitu. Iya, Poland ya memang B Ya aja. gitulah, gimana tuh? Emang B mendiskreditkan kalian semua nih. ya B aja sih. Hmm, B aja tuh bisa biasa aja, bisa buruk aja, tapi juga bisa berhasil aja. Nah, Berhasil. tiga-tiganya ada di Poland, masalahnya kayak gitu. Ya. Kacau itu Polandia. Dan Tim yang apa? dan dan yang aku lihat dari Meksiko ya, Meksiko tuh lumayan lah tahun ini, maksudnya ya permainannya cukup energik dan ya mereka bisa, ya mereka cukup solid juga. Dan yang terakhir mereka punya Ochoa, salah satu Kiper kiper musiman itu. terbaik di kiper terbaik di Bermusiman gitu. Spesialis turni dia. ya di Pilgrim itu juga hoki-hokian. Dan kebetulan Meksiko tuh timnya juga ya termasuk telat panas lah ya, telat panas. Dan mereka di akhir-akhir juga dia lawan Arab Saudi berapa sih, lupa aku. Yang akhir 2-0 menang. 2-1. 2-1 menang. Satu. Nah iya, mereka telat panas, dan ketika di momen-momen yang sangat penting ya mereka tidak mampu mengkapitalisasikan atau tidak mampu memanfaatkan itu. Dan pada akhirnya ya mereka dihukum oleh kesalahan mereka sendiri. Piala Dunia itu kejam, guys, memang. Iya. Menarik, Chaotic. menarik sih Meksiko ini apa dari tahun berapa ya, kalau saya 1978, pokoknya 4 tahun apa selalu lolos dari grup. Dan kali Ya, ini selalu lolos. baru nggak Ya, lolos dari grup tuh kali ini. Dan si Tata Martino pelatihnya itu sampai dipecat. Kalau nggak dipecat pokoknya dia mengundurkan diri.
Itu Ya, ya, karena ya. Meksiko gagal lolos. Gimana nih? Kan padahal kalau Meksiko USA tuh gue sering nonton loh Han. Gallardo dan kawan-kawan tuh gue kenal saking gue ngikutin North America pengen banget Kenal kan. ya, Sohib Ternyata ya. ya kalah-kalah juga gitu Meksiko gitu. Mungkin ada tambahan dari Mas Men mengenai Meksiko atau Arab Saudi yang kayaknya well deserved daripada Poland. Nih kayaknya teroris banget nih kalau kata Rehan nih. Poland menggugurkan dua tim yang cukup chancesnya gede sebenarnya. Sedikit Mas Men. Ya, Saudi ini sih, Hmm. kalau menurutku yang match yang cukup banyak peluang itu, ini salah satu, gue nggak mau mengeneralisir ya, tapi kelemahan di sepak bola di bawah itu decision making, terutama kalau kondisi lagi lari, kondisi lagi counter attack gitu, decision making itu kadang nyerang gitu, udah peluang udah mau disikat kencang aja udah itu masalah Saudi di match lawan apa ya yang banyak banyak peluang tuh kayak nggak salah Meksiko kalau nggak salah. Ya, Polandia, lawan Meksiko. Polandia. Lawan Polandia loh. Polandia. Polandia. Lawan Polandia. Nah, lawan Meksiko itu banyak sekali pelanggaran dua tim tuh. 20 sampai 20 satu tim. Satu timnya lagi 18. Berarti 38 pertandingan. Pelanggaran tuh sangat nunjukin kalau memang agresif sih, dua-dua tim ini sangat agresif. Makanya pertandingannya itu cukup menarik sebetulnya di apa kayak nonton Arab tuh cukup menarik sebetulnya apa karena kita disuguhin sama intensitas, tapi kalau mengacu pada pertandingan lawan Polandia yang dia punya banyak peluang disia-siain tuh ya itu tadi Ya, ya, lo ya, bisa ya. bisa sebutin kalau masalah decision makingnya pemain. Ya, ya, Itu ya, aja ya. sih. Alright, kita masuk ke grup D yang kalau kata Rehan Prancis katanya nggak lolos ya. Ternyata Denmark yang harus pulang dengan Eriksen gitu kan. Ternyata tanpa adanya striker, Go-Kart FC ini masih melaju kencang nih Han ya. Nih gue harus Nebak-nebak kasih ngasal tahu nih. gue. Ya, dua-dua asal. Oke. Australia, Oceania, Slice, ASEAN, Asia ya maksud gue. Lolos, kemudian Indonesia, Denmark harus tersingkir. Mungkin dari pembuka, Rehan, apa yang terjadi? Tipis aja Australia dulu dah. Apa yang Australia. biar orang-orang tahu nih? Sebenarnya Australia datang ke Piala Dunia ini mungkin dari semua tim ekspektasinya paling rendah ya. Dari fansnya sendiri dan dari Ya, ya, orang-orang ya, yang ya, misalnya ya orang-orang awam gitu. Karena sebenarnya ya, ya. kualitas skuadnya Australia ini bisa dibilang paling buruk sih di misal 20 tahun terakhir lah. Dan malah justru dengan tim ini ya, mereka bisa lolos ke babak 16 besar sejak 2006 terakhir. Kalau sih 2006 terakhir. Nah, Yang nah, nah, nah. yang Australia ketemu Italia itu. Nah itu Ya, ya. eh ini mungkin kejutan yang paling besar sih menurut gua di fase grup ini karena ya itu tadi kualitas skuadnya yang wah udah menurun jauh banget. Misal striker utama mereka itu Mitchell Duke. Dia itu Juk. main di Jepang, tapi Jepangnya Jepang divisi 2 bukan divisi 1. Ya, Dan betul, dia di betul. Jepang divisi Betul. 2 itu dia cuma golin 8 kali. Dia bukan kayak superstar di divisi 2-nya Jepang. Dia juga pemain yang ya inilah average lah rata-rata. Dan Ya, Mediocre. ya, ya. ya mediocre itu. Ya, ya, ya. Dan Oh, ya gue sih kaget ya. Jujur kaget eh, si Australia ini bisa lolos karena gue juga sempat nonton beberapa pertandingan mereka di kualifikasi pas lawan Jepang mereka kelihatan beda level lah dari Jepang dan Jepang itu juga sebenarnya di kualifikasi Asia itu nggak begitu impresif nggak begitu bagus juga dan ya ini ya lumayan lah ceritanya apa namanya Cinderella story ya kalau misalnya kayak gini ya. Yo, Cinderella Story. Cinder bolong lah kalau kata saya. Cinder bolong. Kinder bolong Iya, story ya mepet-mepet Indonesia lah ya, Cinder bolong lebih tepatnya. Iya, iya, iya. Tapi Gimana Han? saya, Nama lagi Australia. Mas Irzi, Australia. tapi Tim katanya, Cahill. Gue sih kenapa di kepala gue tim Cahill ya? Udah gak main ya? ya, udah ya, Itu udah pensiun. Aaron Moy yang Aaron pernah Moy. di Aaron IPL. Moy. Aaron Moy. Iya, Prancis mainin tim kedua hampir berapa pemain tuh 9 yang main tuh paling Tchouaméni, Varane di pertandingan ketiga dan itu terbukti ini juga sih kesulitan meskipun babak kedua masuk juga Mbappe masuk tapi
cukup aneh ya ketika Deschamps tuh dikritik karena mainnya gitu-gitu aja di match ketiga ini justru dia mainin Kamavinga di back kiri terus Ya, Guendouzi itu kalau Guendouzi di sayap kiri kan sebenarnya sama ya. Rabiot kan pernah juga dipasang di 4-4-2 di winger kiri. Kemarin Guendouzi juga di winger di waktu waktu lawan itu. Tapi Tunisia. memang nggak stay di sayap. Deschamps ini mau ngerotasi meskipun hasilnya kalah ya. 24 pemainnya dimainin semua kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dimainin. ya, ya, Karena ya. kipernya juga diganti kalau nggak salah. Nah ini buat refresh timnya juga oke. Ya untung aja timnya udah lolos, tapi memang udah pasti lolos ya untuk Prancis. Tinggal nanti ketemu lawannya aja. Bracketnya kan ketemu Polandia yang ya kita udah bahas tadi lah mainnya kayak gitu. Gue juga apa berharap juga bisa ngalahin sih Polandia yang bertahannya juga tadi Raihan juga nyebut bertahan 5 back tapi di pertandingan terakhir itu dia pakai pakai 4-4-2 meskipun ya mirip mirip Australia lah bertahannya yang Ya, ya. compact terus tapi sebenarnya di lawan Arab Saudi itu kena kena serangan banyak dan ini sangat memungkinkan Prancis juga bisa sih harusnya dengan level pemain yang seperti itu di grup grup ini. Nggak tahu ya, kalau secara bracket ternyata possible juga loh masuk final. Gua nggak tahu sih bisa dijegal Inggris atau Spanyol ya. Maksud gua tuh melihat gue tipis-tipis prediksi kayak Prancis juga bisa nih final. Prancis Portugal dikit lah 51-49% gitu. Winnable untuk masih Prancis gitu. Gue nggak tahu ya cedera kata di recap episode sebelumnya bahwa cedera pun mereka masih bukan menjadi halangan gitu ya Mas ya. Dan Griezmann juga cukup tampil terbaik sebagai nomor 8 gitu. Kalau dibilang cukup prematur masuk final, apakah statement itu salah kan? Secara mostly udah megang satu medali World Cup nih. Ada Kamavinga yang kayaknya dituntun untuk mendapatkan contender untuk jadi juara bertahan gitu, untuk mendapatkan ngikutin jejak-jejak teman-teman yang lain. Gue lagi lihat bracketnya Prancis itu bareng sama Inggris, Spanyol, Portugal. Ya sebenarnya sih kalau misalnya dari bracketnya mereka dapat yang kelihatan di atas kertas ya lebih gampang gitu. Dan mungkin Iya, iya, ada iya, iya, iya. ya kesempatannya buat mereka jadi juara bertahan mungkin lebih besar dari ya gua sebelum inilah sebelum sebelum Piala Dunia gua nggak ngerasa mereka ya mungkin mereka Nah, sebenarnya itu gimana tuh? kualitasnya bagus tapi gua nggak ngerasa mereka bakal jadi juara bertahan gitu. Gue lebih Oke, ngerasa oke. apa tim-tim kayak Belanda, Argentina atau Brazil itu kesempatannya lebih gede. Cuman kalau misalnya dilihat dari bracketnya ya mungkin aja gitu dia mereka punya kesempatan yang Winnable oke ya? lah, lumayan Ya, lah ya, ya, buat ya, jadi ya, ya, lumayan. ya setidaknya masuk semifinal atau final. Ada lagi Lanjut. mungkin nambahin player to watch mungkin Mas Wen, Mas Irzi. Jangan gosip underground lagi Mas Irzi. Oh Bahaya iya nih iya offside santai. ntar ya. Santai Aduh. ini dicek di VAR onset lah 1,88 Offside. mililiter Oke, lah oke, 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 milimeter oke. tuh. Ya ini jadi menambahkan sedikit yang Griezmann jadi 8 sebenarnya tuh rada bingung juga Prancis tuh sebenarnya main pakai 4-3-3 atau 4-2-1-3 ya karena Griezmann tuh kalau main tuh lebih kayak ke 10 malah bisa 10. dibilang kayak Ya, ya, malah ya. bisa dibilang kayak Rambuter dia tuh dia bisa Ya, Rambuter. Betul. mengokupasi ruang-ruang antar lini, dia melakukan kombinasi antar pemain, dia juga ya kadang melakukan penetrasi juga. Tapi yang paling aku senang dari Griezmann dari Piala Dunia ini adalah dia mampu memberikan koneksi antara lini tengah dan lini depan dan itu menjadi sesuatu yang penting banget bagi Prancis apalagi karena striker mereka nggak terlalu mobile juga si Giroud jadi Griezmann bisa memberikan sesuatu yang kayak gitu dan Ya, ya sisanya Prancis tuh timnya penuh penuh talenta juga jadi kalau pemain satu cedera eh, misalnya Lucas Hernandez cedera mereka masih bisa digantikan oleh satu left back terbaik di dunia ya jadi ya, jadi ya, ya. ya Iya Malah ya. menurut gue lebih cocok Theo dibanding kalau misalnya Iya. Lucas. Karena kan kanannya udah ada Pavard. Pavard itu kan lebih defensive minded. Kanannya Harusnya kirinya iya lebih offensive minded. Theo Hernandez itu ya benar. ya salah satu yang terbaik lah kalau misalnya maju overlapping. tapi ya ini Deschamps sih ini Kayak gue Deschamps. pengen nambahin Denmark sih. Kayak Oh, boleh. orang-orang
pada ngira mereka bakal jadi kuda hitam. Gue banyak yang ngeliat bracket-bracket mereka apa nyampe bahkan sampai semifinal gitu. Ternyata Betul, betul. ternyata di grup yang bisa dibilang lumayan lumayan ini sih, lumayan gak kuat-kuat banget ya. Kalau misalnya orang lihat Australia sama Tunisia, mereka pasti awalnya mikir, ah ini mereka pasti nggak lolos gitu. Ngapain Ternyata ya? dan Nggak, ya, ya, iya, ya. ternyata Denmark cuma dapat 1 poin itu. Eh Ya, mungkin ya. sih salah satu alasannya ini ya, mereka nggak nemuin skuad terbaik mereka selama di turnamen Piala Dunia ini. Mereka gonta-ganti sistem terus. eh Kalau nggak Benar salah sih. pertama pertama ke 5 back, terus jadi 4 back, Hmm. terus balik lagi jadi 5 back kalau nggak salah. Dan strikernya pun mereka juga nggak tahu gitu striker terbaik mereka siapa. Pertama mereka masang Dolberg, Cornelius, dan terakhir nyoba Braithwaite juga, dan ya itu gagal sih. Kelihatan kelihatan banget perbedaannya mereka dari Euro kemarin yang mereka bisa masuk semifinal, dan ya menurut gue Denmark cukup mengecewakan di Piala Dunia kali ini. Nggak semoncer Euro ya, sampai Jauh, top 4 jauh, ya. jauh, jauh. Pas di Jauh. Euro kelihatan meskipun masuk semifinal tuh, tapi emang mereka layak gitu masuk semifinal, bukan yang Iya, beruntung betul, betul. masuk semifinal. Apakah ini juga kiper FC juga kan? Denmark nggak ya? Enggak Nggak lah, ya, gitu-gitu banget mereka ya? emang Nggak, emang nggak enggak gitu-gitu. enggak begitu bagus sih. Kita masuk ke grup E. Banyak sekali meme-meme dan storyline anime yang dibuat klinik ya. Ada yang bilang nggak boleh percaya klinik, tapi percaya storyline anime ini kadang gue bingung juga tuh. Tapi kita lanjut aja. Beberapa tim-tim yang cukup keren ya, terutama mereka berjuang sepenuh hati, berdarah-darah hingga Kai Havertz dapat MOTM, ya nangis-nangis juga pulang gitu kan. Karena menggantungkan tuh Spanyol ke dirinya ya. Kalau dari awal gue selalu nggak pernah meremehkan ya, karena banyak sekali yang gue anggap sebagai the Brighton teams ya. Itu pun juga diamini oleh si XG ya. Kalau Maroko juga salah satu the Brighton teams juga. Jepang Giant Killers, apakah benar gitu dengan mengalahkan Spanyol dan Jerman gitu? Kita nggak ngomongin soal apapun yang terjadi maksud gue loh. Tapi kita masuk ke on the pitch-nya aja ya, bukan off the pitch-nya. Iya, Itu iya, paham, urusan paham, Mas paham. Ya, Indra. ya. Hampir off the pitch tapi itu bola ya. Hampir off. Mungkin Rehan dulu mungkin sebagai pembuka, representatif jubir dari Jepang ya. What do you think Han? Apa yang terjadi Han? Ah, Blue Lock dan lain sebagainya yang mungkin perlu orang-orang tahu juga. ya kalau misalnya Jepang dibilang giant killers apa enggak, ya udah terbukti lah ya kan, karena mereka bisa menang lawan Spanyol dan Jerman di grupnya mereka gitu. Ini It's yang not all about Cinderella story, bukan? bisa dibilang juga sih Cinderella story, karena kan mereka nggak di ini ya, nggak diharapkan buat menang gitu lawan, Heeh. ya ini Spanyol sama Jerman Iya. loh, raksasa sepak bola. Ya, ya, ya. Ya di ya ini sejarah sepak bola gitu. Mereka kan eh, tim-tim yang punya sejarah kaya ya, dan ya Jepang aja baru punya liga profesionalnya tahun 90-an gitu. Dan dari 30 tahun ini perkembangannya Ya, itu ya. begitu pesat kan. Dan jadi ya kalau bisa dibilang Cinderella story, ya ya iya Cinderella story. Mereka itu justru lebih cocok kalau misalnya lawan tim-tim seperti Jerman atau Spanyol yang mereka banyak megang bola, karena Jepang ini itu udah didesain buat ngelawan tim-tim seperti itu. Mereka lebih banyak em, bertahan secara medium block atau low block, dan justru kalau misalnya mereka ngelawan tim yang bertahan dengan cara mereka, misalnya seperti Costa Rica itu blok terendah, mereka itu bertahan dengan blok terendah lah di Piala Dunia kali ini. Ya mereka tuh kelihatan kebingungan gitu, karena ya mereka nggak terbiasa ngelawan tim-tim seperti itu. Mereka karena itu juga mereka di kualifikasi eh, zona Asia itu, ya kan Jepang ini kan selalu diunggulkan lah kalau misalnya lawan wakil-wakil Asia lain. Dan mereka ini, Moriyasu ini pengennya pengen Jepang itu udah siap gitu lawan tim-tim besar, lawan tim-tim favorit seperti Spanyol dan Jerman. Dan justru kalau misalnya mereka lawan tim-tim yang inferior di atas kertas, mereka justru nggak bisa ngebongkar blok-blok rendah. Dan Setuju, setuju. ya itu sih, Jepang kalau misalnya lawan tim-tim besar itu, tadi lawan Spanyol, lawan Jerman, kelihatan gitu mereka itu mengandalkan situasi-situasi transisi untuk menciptakan kesempatan. Misal eh, golnya siapa ya kemarin ya? Mitoma kalau nggak salah juga dari situasi-situasi. Gue juga nggak, golnya Mitoma, golnya Tanaka, tapi gue lupa sih. Em, Ya itulah, mereka lebih cocok lawan tim-tim besar, dan ntar babak 16 besar juga mereka juga bakal ngelawan
tim yang bisa dibilang tergolong eh, besar. Kroasia finalis Piala Dunia 2018 lalu, tapi em, ya mungkin mereka punya kesempatan itu buat menang lawan Kroasia. Siapapun sih juga punya sih kesempatan menang di Piala Dunia. Australia juga bisa menang lawan Argentina kalau misalnya mereka hoki. Tapi ya, eh, Wih, ya mereka ini sih penampilannya cukup oke di Piala Dunia kali ini, dan sepertinya Moriyasu bakal stay lebih lama sebagai head coach Jepang. Mungkin fans-fans Jepang ada yang nggak suka dengan hal tersebut, tapi menurut gua dengan pencapaiannya di Piala Dunia kali ini, dia deserve sih buat kesempatan selanjutnya. oke, mantap, mantap, mantap. Kita lihat ya apa yang akan terjadi nantinya. Jepang dan ini banyak sekali tim, kayaknya hampir semua tim yang akan kita bahas ya. Gua nggak paham. Mungkin Mas Wen dari mana dulu nih? Karena grup Buat E ini the big Jepang teamsnya nggak banyak nih. cukup lah, tapi ya itu tadi sih kalau gue namain dikit soal Kroasia, kenapa berpeluang karena yaitu match sama ke kelebihan Jepang, kayak main Kroasia kan menyerang pasti kelebihan Jepang counter attack jadi di transisi. Jadi match itu Kroasia bukan tim yang bakalan low block gitu. Jadi Hmm, mungkin match di situ. Makanya ada peluang juga nanti. Nah, yang menarik sebetulnya di grup E ini ya gagalnya Jerman nih. Kemarin gue ngobrol sama teman-teman dari di Spiltach tuh juga bahas ini soal banyak sih soal banyak. Tapi kita lihat benar Jerman itu kan situasinya mungkin lagi bukan mungkin ya kayak Toni Kroos terus back-backnya itu kan gue bilang ya ternyata seburuk itu gitu seburuk itu. Eh, banyak sekali diterobos gitu diterobosnya itu ketika shape-nya itu udah oke sebetulnya ketika udah berjajar empat lawan Jerman lawan Jepang ya lawan Jepang itu kan Jepang. kena di shooting dari sorry siapa Mitoma itu ya Mitoma di Ya, ya, ya. passing ke oh satu iya. pemain gue lupa. Nah itu mudah kayak gitu sih itu gol gue lihat juga waktu lawan Italia juga kayak gitu di Nations League dan apa kebukti gitu kan terlalu kalau bisa dibilang backnya itu terlalu empuk lah terlalu mudah dilewatin meskipun secara struktur bertahan udah oke kemarin Rudiger waktu golnya itu juga Costa Rica juga sebetulnya udah 3 lawan 1 di depan tapi ya tetap bisa umpannya itu diterobos sama lawannya kemarin terakhir siapa Costa Rica ya Costa Rica. Costa Rica, Jerman ke Costa Makanya Rica. memang permasalahan Flick dari awal gue dibikin preview juga masalahnya di pertahanan sih sebetulnya Hmm, yang hmm. masalah utama. Di depan tuh sebenarnya ada Jamal Musiala terus mungkin goal getter kayak Masya Allah. Havertz baru eh, oke dan kayak Fulkrug itu harusnya lebih banyak Hmm, starter hmm. di awal Setuju, gitu. setuju. Jadi memang permasalahannya di situ. Kemarin juga sering bongkar Kimmich ditaruh di bek kanan meskipun invert ke tengah dia bantu Gundogan yang jadi apa jadi pivot. Jadi memang Flick tuh juga masih ngubah-ngubah ininya sih, ngubah-ngubah formasinya. Sebenarnya satu aspek yang penting kalau gue langsung loncat ke Spanyol juga mungkin ya. Ya, ya, ya. Satu aspek yang penting itu sebetulnya ketika punya back yang bisa ball playing. Tadi sempat Inggris sebut itu John Stone sama Maguire, sorry ya John Stone ya striker Maguire itu sama-sama punya apa catatan progresinya itu bagus. Spanyol juga kayak gitu, mainin Rodri si siapa? Luis Enrique jadi back. Jadi kalau punya back yang bisa ibaratnya kayak dalam tanda kutip ball playing atau bisa ngatur dari belakang itu cukup oke sebetulnya. Nah ini PR-nya di Jerman nggak menurut gue nggak kayak gitu sih kayak Hummels kan bagus juga Hmm, Hummels nggak dipanggil gitu nggak dipanggil itu salah satu catatan ini juga sih untuk Jerman dan eh, balik kalau kita nyambung dikit Spanyol mungkin nanti bisa dilanjutin sama Irzi. Kalau hmm. Spanyolnya sih, gua rasa kemarin juga match terakhir itu gue nggak tahu alasan kenapa Morata ditarik. Karena dengan gaya main seperti itu, waktu Morata ditarik keluar, itu umpan-umpan kayak Azpilicueta yang gol Morata itu masih dilakuin gitu, masih di sering diagonal crossing dari apa dari yang nggak terlalu deep gitu masih di tengah Ya, udah ya, di ya. crossing crossing kayak gitu. Makanya
ternyata ya Morata juga meskipun dikritik juga dia pencetak gol terbanyak ya di Spanyol 3 gol. Itu Ya, ya. dua tim itu sih yang gue bahas Oke. itu aja. Oke, kalau ngomongin La Furia Roja kita kasihkan ke Enrique, jubirnya Enrique ya, Mas Irsi ya. Nih, Iya, kalau kali ini kayaknya aman nih kalau Mas Irsi. ya, Karena eh, tentang Azpilicueta dan Morata ini kan duo yang cukup baik ya, kepala dan kakinya tuh kayaknya nempel terus tuh. Vibes-nya 2017 2018 banget ya. Asis 7 kali ya pada saat di Chelsea. Kemudian dilanjutkan juga ketika lawan Jepang kemarin. Apakah sengaja? Waduh. Sengaja kalah padahal Costa Rica enggak, menurut gua nggak sengaja kalah, cuman Costa Rica aja sempat berada di peringkat kedua dan akhirnya kalah juga gitu Ya, kan. itu kalau Jepang sama Costa Rica Gimana yang Mas lolos Risi? ya. Apakah sengaja nih biar nggak ketemu? Waduh. Atau gimana Mas mengenai Spanyol sendiri? saya cuma sedikit nonton cuplikan Spanyol lawan Jepang. Ya, tapi Mhm. ada dua momen kunci yang aku benar-benar perhatikan. Pertama, Spanyol selalu naruh gelandang tengahnya sangat tinggi. Hmm. Dan yang menemukan Hmm. gelandang tersebut antara pivot atau back tengah. Makanya dia sering naruh back yang ball playing. Makanya Enrique lebih mirip Rodri jadi back daripada Eric Garcia atau daripada back-back lainnya. Dia Ya, ya. benar-benar menitik beratkan ball playing itu. Terus uh, yang kedua adalah tadi mau ngomong apa? Tapi pokoknya ya mereka bermain sangat vertikal, mereka sangat menjaga spacing antar pemain, jadi bisa dibilang kalau mereka tuh sangat terstruktur dalam bermain kayak gitu. Betul. Setuju gua. Terus yang kedua adalah um, ketika lawan Jepang, uh, dua dua gelandang yang naik tersebut dia langsung dihadang sama mid blocknya Jepang. Jadi ketika dia dihadang sama mid blocknya Jepang, biasanya kan si Busquets langsung terbuka. Jadi misalnya karena yang garis pertahanan keduanya itu diapit ruang untuk Busquets buat jadi third man kebuka. Tapi ditutup sama strikernya pas pertandingan itu. Jadi akses mereka untuk masuk itu susah pas itu. Terus yang kedua yang mau aku bahas adalah Amino Balde. Amino Balde, Alejandro. Amino Balde, Amino Balde lagi, Alejandro Balde. Amino Balde siapa? Alejandro Balde sangat eksplosif ketika menyerang, tapi ketika dia bertahan, dia suka nggak segaris Oh, sama rekannya. ini kemarin yang juga gue Jadi lihat dari Balde itu karena kan Balde lebih ini ya kuatnya kalau misal menyerang kan, bukan kemampuan apa mengumpannya gitu. Jadi kalau yang Defending. sering gue lihat itu Pedri itu masuk ke apa posisi left back, terus Alejandro Balde overlap dan siapa sih left wingnya? Dani Olmo ya. Dani Olmo itu masuk ke half Dani space. Olmo. Nah itu rotasinya di kiri lebih sering kayak gitu dibanding kalau kanan itu si Azpilicueta lebih lebih bagus sih kalau bisa kemampuan Uh, apa passingnya. uh, Hmm. jadi dan itu memang benar Amino Balde itu memang memberikan sedikit Amino lagi. ya Lagi. Alejandro Balde lah Balde. Balde. Si Balde itu suka ya memberikan kejutan lah ketika ke depan. Tapi bisa lihat kalau di belakang dia sering memberikan gap. Ketika gol pertamanya Jepang dia juga memberikan gap karena dia nggak terlalu segaris sama rekannya. Dan itu bisa dieksploitasi juga sama Jepang. Dan itu mungkin salah satu kelemahan ketika memainkan Balde. Terus ini yang poin terakhir. Poin terakhir adalah Enrique memilih Asensio dan kapan Enrique memilih Morata. Asensio terdapat dua kunci tentang bagaimana Enrique memainkan Asensio. Pertama, dia akan turun ke gelandang dan menambah jumlah pemain. Dan ya dia dan dengan kemampuannya untuk menerima bola dan kemudian lanjut melakukan penetrasi ke pertahanan lawan, itu juga akan menyebabkan ya pertahanan lawan menjadi pecah, disorganisasi. Terus yang kedua adalah karena dia sering drop deep dan penetrasi, dia bakal menarik pemain lawan. Dan ketika menarik pemain lawan, dia akan menemukan rekannya yang masuk ke dalam. Misalnya kayak Olmo. Makanya Asensio sama Olmo itu salah satu tandem yang bahaya banget di Piala Dunia. Lebih dari Ferran Torres malah.
kalau di Piala Wih, Dunia wih, ini. wih, wih, wih. Jauh gitu ya? Oke, setuju Ya, sih. ya, ya, Iya, ya. iya, tapi Oke, itu oke. lebih ke ah, oh ya, terus untuk Morata, Morata sering melakukan lari ke belakang lini. Iya. Enrique Ya, ya, pernah ya, bilang ya. kalau dia itu memberikan koneksi, tapi intinya dia selalu melakukan lari ke belakang lini, lebih sering melakukan lari ke belakang lini. Jadi Pas lawan Jerman tuh kelihatan. jadi mau mau kita juga nggak bisa pakai false nine dulu, kita juga butuh gol, dan ketika mereka butuh gol, Morata selalu ada, ya setidaknya di level nasional lah, internasional kayak gitu. Morata akan Hmm. ada untuk menerima crossing, untuk menerima umpan ke belakang lini, untuk ya untuk mencetak gol dan yang lain-lain. Ya barangkali itu aja lah soal Spanyol. Tapi emang Oke. Asensio false nine sih. Kan Luis Enrique bilang kita nggak main pakai false nine. Hmm. Oh iya, iya, mungkin mungkin ya bukan masapnya Enrique sih ngomong false nine, dia ngomongnya ya striker mungkin atau kayak gimana. Hmm, Ya beda masa ya. itu sekali lagi ya Beda beda ini. masa. Iya. Oke. Aman? Amanan? Aman Mas Rizky? Lanjut Aman, ya. aman, aman. Ya. Oke, oke. Kita akan lanjut ke grup yang cukup mendebarkan menurut gua. Karena yang lolos adalah Maroko dan Kroasia gitu. Kalau kata orang-orang Kroasia timeline journey-nya mandek di 2018, tapi nggak tahu nih Kroasia nanti lawan siapa sih nanti Kroasia di bracketnya? Jepang, Gue lupa Jepang. lagi. Lawan Lawan Jepang. Jepang, Jepang Jepang. nih akan seperti apa nanti ya? Maroko ya yang gua notice sebenarnya ya as a joke ya. Tapi ternyata nyatanya diamini oleh teori langit nih. Gue bingung juga nih. Boleh, Gue boleh, nggak boleh. bilang bingung-bingung banget sih. Secara spotlight kan Hakimi dan juga Hakim Ziyech gitu. eh Pendapat dari Mas Ben sendiri mengenai ya Maroko atau Belgia, Kanada atau kayak gimana Mas? Silakan. About Group F right now. Maroko kebetulan gue nggak banyak nonton sih, cuman match terakhir kemarin juga sebenarnya oke dari sisi skor, terus eh, dan yang gue nonton tuh yang Belgia kalau nggak salah. Nah Belgia itu yang menarik tuh sebenarnya dia milih 4-3-3, 4-3-3 single kan pivotnya satu. Sementara Belgia kemarin pakai nomor 10-nya dua, ada De Bruyne, satunya lagi Hazard. Jadinya gelandangnya itu ya kalah gitu, kalah dengan dua pemain gitu. Tapi yang menarik itu sebenarnya taktiknya itu lebih sering left back-nya Mazraoui itu yang eh, naik gitu. Jadi dia nggak sejajar sama back gitu, sama rekan-rekan backnya lain, dia naik untuk marking si De Bruyne. Itu cukup berhasil ya. Memang dia nggak langsung start marking gitu, tapi dia akan aware gitu ketika De Bruyne dapat bola, Mazraoui itu akan step up, langsung press, langsung ini yang bikin ya bisa dibilang berhasil karena kan nggak berkutik juga sih, meskipun di pertandingan-pertandingan lain juga De Bruyne nggak berkutik. Maroko cukup ini ya, taktiknya kemarin cukup terlihat di situ. Betul. Yang gue lihat di lawan Belgia. Nah, gitu sih. Kalau Ya. balik ke Belgianya sendiri, eh, sama sebetulnya masalahnya kayak kayak Denmark, formasi ganti-ganti, sempat ganti ke 4 back kalau nggak salah. Hmm, hmm. Kemarin waktu gol tuh, waktu butuh menang tuh kemarin lawan Kroasia tuh 4 back kalau nggak salah. Ganti-ganti Di match formasi itu terus dia itu. ganti. Awalnya Ganti-ganti kalau saya formasi tiga terus. back, terus jadi 4-2-3-1, Mm, terus tiba-tiba nyoba jadi diamond itu gue nggak ngerti sih. mm. Kayaknya itu karena desperate aja. Iya, iya. Makanya agak ini sih kalau menurut gua nggak stabil memang, gimana apa ya, gimana menstabilkan timnya itu yang nggak, belum dapat kestabilan lah si Roberto Martinez ini. Terus lini depan juga mainin Lukaku, maksudnya Lukaku dimainin ketika kondisinya sebenarnya nggak fit ya, ketika nerima bola yang sebetulnya kayak dibilang kaget ya, itu bola-bola yang Hmm. ketika dia belum on pitch itu belum lama, terus jarang main pula dia, jadinya ya nggak ini, nggak gol, meskipun XG-nya waktu itu dengan 0 gol, XG-nya itu 3 kalau nggak salah waktu lawan itu, jadi cukup cukup tinggi pula. Tapi kalau kita menyalahkan Lukaku doang sih kayaknya nggak tepat juga, karena dia baru main ya di situ aja sih. Ya Untuk juga Belgia gitu.
Iya itu juga sih yang dari yang gue tonton dari Belgia itu ya ya mereka itu kayak tim yang ini kan bener tadi kata gue apa desperate itu kayak kelihatan ini tuh kesempatan terakhir mereka mereka nyadar kalau misalnya Hmm. ini em, ya last chance buat generasi emas mereka. Kevin De Bruyne udah umurnya 31, Eden Hazard 31, eh Vertonghen dan Alderweireld udah kalau nggak salah 33 sama 35 dan ya Hmm. mereka itu kayak kelihatan banget mencoba segala hal eh, yang bisa mereka lakukan buat eh, menang gitu. Dan kemarin kelihatan eh, approach-nya Belgia. Sebenarnya gue juga dari kan kemarin bikin analisis buat Belgia juga di Hmm. YouTube ya. Dan Iya. gue nggak begitu eh, impressed sama permainan mereka. Mereka menurut gue terlalu terstruktur. Em, Iya. mereka kan main 3 box 3 itu dan Hmm. mereka tuh Three box nggak three. pernah ganti pakem itu sampai pertandingan terakhir kemarin lawan Kroasia di mana mereka eh, mengubah jadi lebih ke 4-1-2-1-2 atau 4 diamond 2 dan itu sih juga gagal juga sih bisa dibilang karena ya Hmm. mungkin nggak familiar juga sama taktik itu nggak pernah dicoba sebelumnya dan Hmm. kelihatan juga sih secara individu ya pemain-pemainnya itu ya kualitasnya udah drop dari ya 2018 kemarin Eden Hazard yang kita tahu juga sering cedera di Real Madrid dan Hmm. wah di Piala Dunia ini kelihatan beda banget dari Hazard yang dulu dia udah nggak bisa ngedribble lewat lawan dan Kevin De Bruyne juga gue bilang underperform sih di Hmm. Piala Dunia kali ini dia yang standarnya selalu tinggi misalnya di Manchester City kali ini di Piala Dunia yang nggak begitu bagus gitu nggak begitu gemilang dan ya Lukaku ya kelihatan itu belum 100% fitnessnya belum belum nyampe 100%. Belum balik. Iya itu kelihatan Hmm. jelas sih dari pertandingan lawan Kroasia kemarin dan gue juga mau bahas sedikit tentang Kroasia. Eh, menurut gue tadi mungkin sempat dibilang juga ya 2018 mungkin cycle terakhir mereka gitu mungkin itu udah Hmm. habis justru menurut gue secara kualitasnya di Piala Dunia kali ini di atas kertas justru lebih bagus. Mereka di Oke. di lini pertahanan mereka sekarang punya Borna Sosa, ada Josko Gvardiol juga Hmm. dan di lini Guardiola. dan tengah mereka juga masih punya pakem Modric, eh, Brozovic dan sekarang Kovacic gantiin Rakitic ya. Dan ya sebenarnya Iya. secara kualitas skuadnya itu ya mereka masih secara garis Oke. besar ya masih mirip lah, masih sama gitu sama tahun 2018 dan menurut gua upgrade yang paling kelihatan itu ya di lini belakang itu. Kalau misalnya di Hmm. 2018 makainya Vida kalau nggak salah namanya. Sekarang itu ada Josko Gvardiol yang menurut gua mungkin back terbaik di Piala Dunia kali ini. Dia punya Iya. kombinasi Setuju. semua dari kemampuan fisik, kemampuan distribusinya, kemampuan umpannya itu juga top dan yang mungkin yang nggak dipunyai sama uh, back-back Kroasia kemarin itu kemampuan dribble atau ball carry-nya itu dia juga sangat bagus dan bertahan secara 1v1-nya juga ya Hmm. gak kelihatan kayak umurnya cuma 20 gitu. Dia kelihatannya kayak veteran. Iya. Ya ini dia Iya bakal bener jadi sih. komoditi komoditi panas sih buat ya misal mungkin nanti Januari ataupun uh, summer nanti. Dan kalau nggak salah ada Hmm. rumornya ya dia bakal eh, coba dibeli sama Chelsea kalau nggak salah. Chelsea itu dia pengen Guardiola. Ya menarik sih kalau misalnya Iya. dia pindah ke Chelsea karena menurut gue juga cocok juga buat di back three sisi kiri. Grup F Hmm. kita udah selesai ngebahas Maroko, Kroasia, Belgia dan ini sebenarnya Kanada juga eh, pertama kali sejak 1986 lumayan sih sebenarnya penampilannya Iya. kalau level permainannya oke sih nggak maksudnya nggak ini ya nggak deserve keluar Gak bosenin. dengan 0 poin gitu kalau nggak salah pertandingan lawan Belgia mereka justru main lebih bagus gitu daripada Belgia tapi mungkin Hmm. Hmm. eh, itu Kanada nggak banyak yang perlu dibahas ya dari mereka mungkin kita lanjut ke Hmm. grup G eh, ada Brazil ada Swiss Kamerun dan Serbia. Eh, Hmm. no surprises, Brazil jadi juara grup. Mungkin yang bakal menarik sih gimana Brazil nanti main
nggak ada Neymar ya karena dia cedera ankle kalau nggak salah dan eh, apa statusnya bakal terus dimonitor. Mungkin di babak 16 besar nanti juga nggak main ya. Tapi gimana Mas Wen dari yang Mas Wen dilihat sendiri di Brazil Mm-mm. Piala Dunia selama ini mungkin gaya Mm-mm. bermainnya yang lebih condong seperti gaya Eropa gitu dibanding gaya Amerika Selatan gimana? Iya, kalau gue terus terang kalau yang match kemarin tuh ketika dia kena shot on target pas shot on target pertama di match Kamerun kemarin, gue terus terang belum nonton ulang ya. Kalau di dua pertandingan awal tuh sebenarnya nunjukin kalau satu, match pertama ada Neymar gitu, gimana dia bisa link up. Eh, Nomor 9-nya kan Richarlison nggak terlalu, ya memang link up juga, tapi menurut gua Neymar tuh lebih, dia bisa drop sangat jauh, terus dengan carry-nya itu dia nggak cuman jago dribble sebenarnya. Hmm. Dengan carry-nya itu dia bisa attract press lawan, provoke press lawan, itu yang mungkin nggak dimiliki ketika dia nggak main gitu. Kemarin eh, waktu itu Paqueta yang jadi double pivot. Setelah Neymar cedera, Paquetanya didorong lebih ke depan, terus Iya. mainin Fred sama Casemiro. Kalau dibilang memang Eropa juga, itu juga kemarin juga ada pembahasan juga sih, gue nggak tahu di The Athletic atau mana. Itu cukup cukup menarik karena memang adopsi Amerika itu apa, Eropa itu kan lebih posisional ya, lebih posisional, lebih memperhatikan struktur dan segala macam. Terutama struktur. Yang menarik ya memang lihat itu di Brazil, cukup di dua pertandingan yang dia nggak kena shot itu, cukup apa ya, cukup solid di strukturnya. Kalau nggak cuma soal back, ini soal kayak Casemiro juga, gimana dia bisa screening pertahanan lawan sebelum masuk ke pertahanan. Dan di match kedua dia juga bisa nyetak gol gitu. Tapi mungkin itu tadi yang sempat kita bahas juga, lawan-lawan itu sekarang tuh sulit sulit banget low blocknya dibongkar gitu. Itu yang masih jadi masalah sih ketika nggak ada Neymar nanti. Hmm. Ya Mm-mm. juga sih karena emang apa ya kalau misalnya gue lihat dari Brazil itu nggak ada pemain yang profilnya mirip sama Neymar dan Mm-mm. ya kalau misalnya cara ngeganti Neymar itu ya gimana ya mungkin sistemnya yang diganti gitu kalau kalau misalnya kalau nggak salah tuh di pertandingan kedua mereka ganti Neymar sama Fred kan. Dan tadi bener Paqueta yang dijadiin nomor 10 dan Mm-mm. itu juga nggak ya ya beda lah karena mungkin juga Brazil ini timnya itu udah didesain dengan Neymar sebagai titik fokus penyerangan mereka gitu. Dan kalau misalnya berubah gak ada Neymar itu juga jadi gimana ya PR juga buat kita buat Mm-mm. ngegantiin sistemnya buat ngekompensasi gak adanya Neymar. Mungkin penggantinya paling cocok itu Rodrigo, Rodrigo-nya Real Madrid karena dia punya kemampuan di eh, apa ruang sempit yang Sayap, cukup baik. sayap tapi dia. eh iya sebenarnya dia main sayap cuman kalau nggak salah sempat juga buat dimainin jadi nomor 10 buat ganti Neymar di Piala Dunia ini dan ya katanya sih lumayan sih apa ngegantiin perannya dia. Mm. Dan ya menarik juga sih gimana nanti Brazil adaptasi nggak ada Neymar di babak 16 besar nanti mungkin ya nggak ada Neymar gue juga kurang yakin dia benar-benar bakal out dari 16 besar atau enggak tapi kemungkinan besar sih dia absen juga dan mungkin kita lanjut ke tim selanjutnya Tim Bang Ojan selanjutnya Swiss, Kamerun, Serbia. Swiss ya gimana Swiss? Gue kalau nggak misalnya Swiss begitu banyak nonton sih. tapi gue juga Waktu nggak tapi Ya, Mm-mm. Mitrovic nggak FC begitu. gitu. Ya mungkin gue Ya, pengen bahas kayak Serbia dulu sih. Serbia itu juga Mm-mm. sama lah kayak Denmark. Mereka itu dianggap kuda hitam karena mereka di fase kualifikasi kalau nggak salah juara grup bareng Portugal. Oke. Dan ya ekspektasinya sebenarnya lumayan tinggi gitu. Dan mereka juga sama finish dengan 1 poin doang. Ya lumayan mengecewakan, tapi mungkin karena ada faktor cedera juga Vlahovic pas awal-awal Piala Dunia itu dia belum sembuh, belum benar-benar fit, belum 100% Oke. dan
selama kualifikasi Piala Dunia itu mereka udah terbiasa dengan sistem dua striker yaitu Mitrovic dan Vlahovic gitu. Dan Vlahovic. di awal-awal Piala Dunia kali ini mereka kompensasinya itu dengan Tadic lebih maju dan biasanya Milinkovic yang Tadic yang biasanya nomor 10 itu lebih maju dan Milinkovic yang biasanya main Di di double belakang. pivot dia dimajuin juga jadi nomor 10 gitu dan Betul. mungkin ya belum familiar gitu sama taktik itu ya karena Iya. kan kita juga tahu kalau misalnya sepak bola internasional itu kan eh, taktik familiarity-nya itu kan ya jauh lah di bawah kalau misalnya sepak bola klub. Apalagi kemarin juga waktu buat training campnya itu juga cuman seminggu kan buat kebanyakan tim. Dan itu sih Ya. yang jadi masalah buat Serbia di Piala Dunia ini. Dan ya kalau Swiss ya mereka sebenarnya konsisten sih kalau misalnya di turnamen. Kalau nggak salah selama 5 turnamen terakhir, 5 turnamen besar Euro sama Pildun, Hmm. mereka itu selalu lolos ke babak 16 besar dan ya mungkin karena experience itu juga, pengalaman itu juga yang mendorong Swiss buat lolos dari grup. Hmm. Dan ya menarik sih kalau misalnya Swiss ini bakal bisa bikin kejutan lagi nggak kayak di Euro 2020 kemarin yang mereka berhasil menang Prancis lewat ini kan Iya. shootout, penalti shootout. Eh, Hmm. dan ya gue sebenarnya jujur nggak banyak sih nonton Swiss, nggak banyak nonton pertandingan-pertandingan di grup ini karena menurut gue lumayan membosankan sih. Selain Iya. karena gue yakin Brazil itu bakal juara, tapi ada sih beberapa pertandingan, ada satu match day yang seru yang kalau nggak salah Serbia Kamerun apa ya 3-3 itu. Kamerun. Ya, ya, ya. Hmm. Nah ya itu Oke. Hmm. mungkin sih ya oke ada momen-momen yang seru cuman lumayan predictable. Alright, right, right. Ya lumayan lah. Onana gak layak lolos berarti ya. Kamerun Karena Brazil padahal terakhir menang. nggak main dia soalnya. Nah, Iya, 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 mungkin Iya, iya. yang terlalu dianggap terlalu terlalu modern modern. Iya, itu betul. wah Betul. itu Iya. manajernya aneh. Ada lagi dari Mas Wen mengenai Kamerun Hmm. dan Serbia yang menarik? Kamerun sebenarnya juga ada pemain kayak Anguissa. Betul. Kalau kalau ngelihat susunan pemainnya sebenarnya cukup oke sih, tapi gue rasa Swiss juga punya banyak pemain yang cukup bagus ya. Ada Akanji di belakang, terus eh backnya satu lagi siapa yang cukup terkenal Fabian juga? Schär Ya, Fabian Castle. Schär dari Newcastle. Nico Elvedi juga pernah main. Terus Freuler, Granit Xhaka, kita punya itu. Terus yang masalah justru menurut gua di depan sih. Di depan waktu Haris Seferovic yang main tuh nggak terlalu klinis ya. Bukan tipikal finisher banget gitu. Cuman ya dia dia tetap nyetak gol kalau nggak salah atau belum nyetak gol ya. Yang kemarin nyetak malah Bril Embolo itu Kalau nggak saya salah belum. ya itu Bril Embolo malah jadi inilah Wonderkid FM Iya, 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 nyetak gol. iya. Jadi ya Iya. menurut gua eh, menurut gua pertandingan pertama cukup membosankan sih. Cukup membosankan. Gua nggak terlalu begitu nikmatin nonton Swiss gitu Hmm. sih. Mm. Saka tetap jadi preman ya Han ya. Iya kemarin lawan Dimanapun, Serbia apalagi intens lawan The Eagle. Wah. ya itu pokoknya dia Kalau mau selalu The kasih Eagle. keras Kasih keras. kita kayak itu. Mas Irzi mau nambahin? Ini kayaknya Mas Irzi mau bahas The Eagle-nya Saka dan ini. Masih ini dia Oh masih ya? Ya, masih tapi Gimana belum gimana? masuk. Lanjut lanjut Mas. eh, Lanjut Mas Irzi. oke oke kedengeran. Oke Keren. sebenarnya pas aku nonton Swiss itu ya Shaka lumayan lah tapi menurut aku timnya cukup balance pas aku nonton Shakiri di depan itu Shakiri bisa ngasih penetrasi, Embolo bisa memberikan spacing, kadang dia kalau lari ke belakang kadang dia suka turun ke sayap atau kayak gimana. Hmm. Terus ya bener kata Mas Wendy ada Fabian Schär, ada siapa lagi sih yang jadi Akanji gelandang. Ya Akanji juga ada. Mereka cukup balance lah soal tim.
Ya, terus untuk main ya kayak biasa mereka mainnya banyak spacing, cukup terstruktur dan Hmm. kadang bisa memberikan sedikit sentuhan tidak bisa diprediksi, terutama pas ada Shaqiri juga pas itu. Serbia, Serbia itu Serbia aku ada Dusan Tadic, ada Dusan Vlahovic, ada Mitrovic dan ya mereka ketika nyerang juga cukup fluid karena seperti ya Tadic seperti biasa dia suka drop kemana-mana, dia suka dia suka jadi sejajar jadi striker kiri yang ya nanti strukturnya bakal mirip kayak 4-2-4 lah atau kayak gimana. Tapi sayang banget di Piala Dunia ini ya mereka tersendat lah kayak gitu. Hmm. Oke, terus untuk Brazil, menurut aku pengganti Tite udah lebih cocok mungkin kayaknya kalau sekarang tuh pakai Paketa. Paketa juga pernah jadi gelandang serang di Milan sebelum dia dijadiin 8 kan di Lyon kalau nggak salah. Hmm. Ya, Ya itu belum meskipun meskipun bukan. kemampuan utama meskipun kemampuan utama dari Paketa itu adalah turun kayak gitu, turun untuk menjemput bola, kalau enggak ya dia melakukan pertahanan layaknya pemain box to box kayak Hmm, gitu. hmm, Tapi hmm. Paketa itu juga juga cukup solid ketika dijadikan 10, meskipun dia nggak tidak bisa diprediksi Neymar, tapi dia bisa lah nge-cover kayak gitu. Terus untuk lini depan mereka tidak bisa diprediksi, ada Richarlison, ada Vini, tidak ada Gabjes cedera lutut, dia keluar dari World Cup. Sekarang di depannya ada siapa pas itu, aku rada lupa. Eh, Depannya Ricci bukan sih yang ada sih namanya Pedro apa, cuman gue nggak tahu itu pemain mana. oh iya, Pedro pemain Flamengo, dia ngegol banyak di Libertadores, tapi aku nggak terlalu nonton juga. Habis itu kalau mereka nyerang tuh mereka cukup terstruktur. Mereka bisa dibilang ya menemukan titik tengah antara terstruktur dan tidak bisa diprediksi pada tahun ini. Mereka kalau nyerang spacingnya bagus, mereka bisa nemuin diagonal ke tengah terus, pemainnya turun, habis itu ngelakuin penetrasi, ngelakuin serangan secara tidak bisa diprediksi, depannya ya pemain skillful semua. Tapi ya menurut aku nggak ada tapi juga di pivot Casemiro dan Fred cukup solid kalau di Piala Dunia. Sebuah tandem yang cukup balance. Casemiro untuk melindungi lini belakang dan Fred untuk membawa bola ke depan atau menjadi presence box to box dan berkoneksi dengan rekannya. Hmm. Terus untuk yang terakhir Kamerun. Nah, Kamerun itu bisa dibilang salah satu tim paling seru di dunia. Kapan lagi kita lihat pemain yang buka baju habis itu dikasih kartu merah ya. Ya, oh, Ya, habis itu masih pemain aja. yang Hilap, hilap. yang ngajak yang ngajak berantem Mo Salah juga ya pas Iya, itu. iya, iya. Abu Bakar. Uh, tapi Cameron itu kalau bisa dibilang kalau bermain itu juga cukup terbuka lah dari beberapa pertandingan yang aku tonton. Mereka Hmm. berani buat nyerang, ya ya bisa dibilang agak gungkul mereka main, mereka agak nyalian lah mainnya kayak gitu. Hmm, hmm. Dan ya kalau dari yang cuplikan yang sedikit saya tonton Kamerun tuh cukup exciting lah buat ditonton, maksudnya ya tidak membuat grup ini tidak terlalu membosankan ya, tapi sayangnya ketika kamu ngejar satu gol, Kamerun ngejar satu gol kan pas itu sebenarnya yang terakhir. Iya, Sebenarnya iya. tapi si strikernya malah buka baju Kartu langsung merah. dapat kartu merah. Nah itu yang buat aku bingung banget sih. Ya tapi gitulah. Hilap itu Tapi ya lupa. gitulah. Grup Sem- ini grup grup ini bakal bagus kalau buat hipster. Ya hipster yang suka taktik atau suka apa. Kalau mereka nonton ini mereka bakal ngerasa tertarik kayak gitu. Karena memang ya mereka cukup solid lah sebagai tim dan taktiknya bisa di kalau ditelaah cukup menarik sih. Nah, Tapi masalahnya ya kalau saya sih pusing juga sih, juga bosen sih, jadi ya udahlah. Yo, ya mungkin kalau misalnya dibilang bosen sih, ya, gue sih tadi ngomong bosen ya, cuman setelah gue pikir-pikir lagi, ada juga sih momen-momen yang asik sih kayak uh, tiga samanya Serbia lawan Kamerun kalau nggak salah ya itu. betul. Ya, itu lumayan seru sih. Kalau nggak salah juga Swiss Serbia tadi, gue nggak nonton sih.
tapi itu kayaknya seru juga 3-2 gitu kan. Jadi ya mungkin nggak begitu bosan. Cuman awal-awalnya sih gue ngerasa lumayan bosan kasih di grup. The last group, Grup H. Grup H ada Portugal, Korsel, Uruguay dan Ghana. Kita menikmati the crying of 10 minutes dari Suarez ya. Dan juga Nunes ya. Akhirnya kita bisa melihat ini kemenangan untuk semua umat gitu. Meskipun Ghana secara tidak langsung indirectly mengalahkan mereka gitu, tapi berkat Korsel pun Uruguay gagal lolos gitu. So Ronaldo FC apakah harus tetap dihitung ya gol yang kemarin yang kena rambut, atau kemudian Bruno yang akhirnya menemukan performa terbaiknya yang kayaknya vibes-nya cukup satu seasonnya MU, gendong MU gitu ya di zamannya Van Hal dan juga Ole gitu. So mungkin apa nih Han yang perlu lo recap sebenarnya sebelum kita masuk ke Korselnya dulu lah. Korsel terakhir aja, ini sensitif Hmm, restriction banget nih. Portugal, sebenarnya Uruguay dan Ghana sendiri. gue nggak banyak nonton Portugal juga. Gue cuma nonton Hmm. Portugal kemarin lawan Korea Selatan yang kemarin Korea Selatan Ya, ya, menang ya. 2-1. Tapi aduh, yang dari gue lihat itu apakah masih layak Ronaldo jadi starter? Ya, Itu ya. yang gue ragukan gitu. Karena kita tahu sendiri juga kalau misalnya di Manchester United itu efektivitas permainannya itu juga udah jelas menurun. eh, Statusnya sebagai pemain kunci, apakah dia masih pantas gitu di dianggap sebagai nama pertama di tim sheet gitu. Itu Ya, betul. gua kurang yakin gitu buat Portugal karena mereka kan Portugal ini punya talent pool yang sangat-sangat ini kan sangat-sangat banyak, sangat-sangat deep gitu. Mereka punya Ya, Rafael ya. Leao di cadangan, mereka juga punya Andre Silva di cadangan dan apakah Ronaldo masih layak gitu buat jadi starter di tim Portugal ini. Dia bakal bisa ngasih momen-momen brilian di waktu-waktu tertentu. Dia punya aura superstar tersebut dan dia bisa mengubah permainan hanya dalam beberapa momen aja gitu. Tapi dalam full 90 gitu, dalam 90 menit, apakah impact-nya secara overall itu positif atau negatif? Gue sih ngerasa lebih ke negatif karena secara bertahan pressing juga nggak rajin gitu kan, dia juga selalu ngerusak struktur menyerang gitu dengan eh, kalau misalnya gue bilang itu kalau misalnya ada Ronaldo, struktur menyerang tim itu tuh heliosentris ke dia gitu, jadi Betul, betul. eh, semua tuh terpusat ke dia dan justru dia suka suka melebar, tiba-tiba melebar buat dapetin bola gitu, dia pengen tetap mendapatkan touches gitu. Dan justru kalau misalnya dia kalau melebar gak ada box presence yang seharusnya dia bisa kasih, itu justru hilang gitu dengan karena dia pengen megang bola gitu. Dan ya ini sih yang bikin em, mungkin ya struktur menyerang tim-tim yang ada Ronaldo itu tuh selalu imbalance gitu. Jadi balance-nya itu kurang kurang ada. Dan itu sih mungkin salah satu concern yang gue punya dengan kekeh milih Ronaldo jadi starter. Kayaknya sekarang terutama Nation League yang mungkin bisa disabet. Gua nggak tahu apakah nanti Continental Cups yaitu World Cup-nya ini akan melengkapi major cups-nya dari Ronaldo. Karena mungkin ya kalau Ronaldo jadi juara Piala Dunia, nggak ada satu klub pun yang bakal ngupload fotonya dia karena dia pengangguran. Dia satu-satunya pemain GOAT dengan pengangguran, guys. Nah, kayak Al, gitu Al gua nggak ada. Nasser Siapa? ntar, Siapa? Nggak ada. Al Nasser ntar, Al Nasser. Ya, Anasar, Anasar. Atau nggak ntar di Ya. Qatar Al Duhail loh. Al Aduhail, Sadd. betul. Udah lah itu Alsat dia bisa, bisa. dia ke sana aja lah, udah ke Timur Tengah Iya, aja. iya. Al Iya, bener kan Jabar. Mas Rizky? Berarti satu-satunya pengangguran yang juara dunia nih Mas Rizky. Ya, satu-satunya free agent ya. Free Satu-satunya agent. free agent. Uruguay. Tahu nggak kenapa Uruguay pangkalnya U? Karena ketika dia nyerang, nyerangnya Yusef. Ya Nggak pernah ke tengah. Allah. Gini-gini Bisa mulu. gitu ya. Iya, Kanan, iya, kiri, iya. kanan, kiri. Betul, betul, Iya, betul. mereka Iya tuh juga, iya sih. Iya, 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 iya. Bisa aja. mereka Nemu aja Mas ketika Rizky. mereka di pertandingan pertama kayak dari kiri ke kanan, kiri ke Betul, Hmm. betul, kanan, betul. kiri ke kanan. Habis itu mereka baru ya ketika padahal pemain tengahnya Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, strikernya ada Darwin Nunes, ada Suarez juga yang suka turun. Ya, mereka malah buat main pakai Yusuf dan nggak terlalu ngambil risiko kayak gitu. Tapi ketika lawan Ghana tiba-tiba mereka tobat aja pengen nyerang cepet-cepet terus
Ini salah satu pemain yang dulu aku ikutin dari Flamengo dari zaman mereka juara Libertadores, zamannya Gabigol, De Arrascaeta. De Arrascaeta Hmm. kalau main dia masuk ke ruang kosong, penetrasinya ketika nendang, ya dia salah satu pemain Amerika Selatan paling bagus yang tidak pernah Hmm. ke Eropa Hmm. menurut aku. Yang kemarin Dan nomor ya 10 itu ya. iya, dan itu menurut aku dia salah satu penampilan terbaiknya, dan ini juga penampilan terbaik Luis Suarez. Dia bisa turun berkombinasi dengan rekan-rekannya Oke. dan dia bisa menarik pemain attack pass, dia bisa temukan pemain di ruang belakang lini, dan itu sangat kelihatan di pertandingan terakhir melawan Ghana. Tapi ya begitulah, Ghana mengulang lagi trauma tahun 2010, penalti diselamatkan lagi. Iya. Tapi yang paling saya bingungkan adalah kenapa mereka nggak ngejar 2 gol pada saat Uruguay nyerang habis-habisan di menit akhir itu. Aku nggak habis Iya. pikir. Iya. Ya Iya. mereka mereka lebih milih buat Asal kesingkir Uruguay dan dia tersingkir tunjukkan juga. asal Uruguay tersingkir. Padahal mereka Mereka bisa ngejar, mereka bisa kayak masukin Kamaldin Sulemana kayak, atau masukin si, ya dia masukin Sulemana, tapi mereka lebih mirip buat time wasting di menit-menit akhir, iya, kayak kesingkir, ya udah gua kesingkir, gua bakal seret lo ke pusaran neraka juga Uruguay kayak gitu. masih dendam Padahal Ghana kesumat tuh mereka. dia padahal Ghana tuh di atas kertas asik loh, ada Partey, ada Sulemana, ada Kudus. ada striker ya Muhammad Kudus, ada alumni 2010 si Andre Ayew, salah satu Ada striker Ayu. paling. Andre Ayu FC nih Mas. Karena kan banyak sekali Yes, pemain Ayu ya. Mudah-mudahan salah ini bukan satu rasis ya. Iya, iya, iya. salah Lanjut, satu lanjut, lanjut. strike ya salah satu striker paling underrated lah di Liga Inggris. Dia di Crystal Palace sangat solid. Betul. Jordan Habis Ayew. itu ya, oh itu Jordan Ayew ya. Yang di Crystal Beda Itu Palace dong. Andre Jordan Ayew. Ayew. Iya, sama sih sebenarnya. Iya, lanjut Mas. Ya Gua nggak setuju sih kalau pokoknya bisa sih, dibilang underrated. Menurut ya gue dia Jordan jelek Ayew. aja sih. Iya, iya, iya. Terus ya paling paling kayak gitu. Aku masih keheranan kenapa Ghana nggak ngincer buat menang saat si Uruguay itu benar-benar berjuang untuk nyetak gol. Hmm. Dan ya sedikit untuk Portugal, mereka main bangun serangannya konstruktif, dan ya mereka bangun lini demi lini dengan struktur 2-3-5 mereka. Ketika transisi mereka juga bagus. Bruno Fernandes dengan Rafael Leao, kombinasi yang sangat saya suka. Rafael Leao suka ke belakang menusuk dan bisa umpan Bruno tuh selalu kena ke kaki dia. Dan makanya saya bingung kenapa orang lebih milih Gakpo daripada Leao buat ke MU, karena Leao itu salah satu tipikal yang dibutuhkan oleh MU. Dia butuh pemain yang lari ke belakang lini, yang bisa untuk menerima umpan, dan nomor 10 yang bagus pas counter. Rafael Leao bisa provide semua itu. Tapi mungkin mungkin begitulah, tidak ada yang tahu MU tuh mau transfer pemain apa, ya kayak gitulah. Iya, Ya, iya, Ya iya, pokoknya iya. kayak gitu, ya oke. strategi Oke, transfer MU kita nggak ada yang tahu kayak gimana. mantap, mantap, mantap. Thank you untuk Mas Irzi. Mungkin last chance dan last words mengenai Korea Selatan yang menemani Jepang nih sebagai ASEAN representatif. Eh, iya, Gimana Korea nih, Selatan Mas? lolos ini menurut gue ya rada layak mungkin bisa Kim FC. dibilang. Kalau yang satu kan IU FC ya. Ini Kim FC. Kim FC di belakangnya Kim semua ya. Iya, Eh iya, iya. Korsel ini mainnya mungkin bisa dibilang pendekatannya lumayan mirip ya sama Jepang, kalau di mana mereka itu nggak banyak eh, mencoba buat lebih proaktif, mereka lebih banyak bermain reaktif itu. Mereka main dengan blok yang medium ke rendah 4-5-1, eh, dan ya sebenarnya sih Korea ini banyak ngandelin counter juga ya. Apalagi mereka juga punya Son kan, yang kalau bisa kita nonton juga di Spurs, yang mungkin gaya gaya mainnya ada kemiripan gitu, di mana mereka mengandalkan situasi-situasi transisi, dan em, Son ini juga begitu berbahaya gitu dalam situasi-situasi ini. Meskipun di Piala Dunia ini menurut gua dia gak perform banget ya, karena kan mengingat dia juga ada cedera di matanya apa nggak salah ya, pokoknya cedera di wajahnya gitu, dan dia harus pakai face mask. Eh, Mungkin yang pengen gua highlight itu
double pivotnya mereka. Gue suka banget permainannya Hwang In-bom sama Jung Woo-young. Menurut gue mereka salah satu double pivot terbaik di Piala Dunia kali ini. Eh, Banyak banget. Ya ini double pivot yang lumayan progresif. Kemarin gue lihat statistiknya mereka eh, salah dua midfielder dengan umpan progresif terbanyak di grup mereka. Hmm. Dan eh, mungkin gue juga pengen nambahin striker mereka Cho Gyusong atau di sini ada yang namanya Irzi Irzi Gasong. Gyusong. Eh, Dia juga prospek yang lumayan menarik ya. Dia umurnya 24. Eh, Mungkin sih lebih ke aspek profil ditambah aspek teknikalnya dia ya. Kombinasi kedua hal tersebut tuh yang gue jarang lihat di striker-striker Asia gitu. Ya, Dia ya, ya. punya kemampuan yang lengkap yang lumayan sih, lumayan bagus. Tapi dia juga eh, ini kan posturnya lumayan tinggi juga. Dia ngegolin 2 kali header kalau nggak salah lawan Ghana, lawan Ghana ya, Bro? Ya Hmm. lawan Ghana. Hmm. Dan ya ini mungkin dia Dua juga gol. bisa bisa jadi salah satu komoditi panas buat di transfer window selanjutnya. Dan mungkin kalau misalnya ada tim yang beli dia, klub yang beli dia, followersnya nambah banyak karena Yoi. sebelum Piala Dunia Waduh, kalau nggak awas salah nih, nih, awas, hati-hati. kalau nggak salah nih dia followersnya 20.000, sekarang udah mau 2 juta Iya, apa iya, dia. Wah, gila iya, itu. iya. Berarti Fancamnya nggak udah perlu masuk ke Jepang lumayan Divisi banyak. 2 berarti Han ya? Ya enggak lah, dia udah terbukti dia di K1. Dia kalau nggak salah main di Iya, Hyundai John Book. Motors. Dan ya Iya. gue turut senang sih buat Korea Selatan. Lebih banyak wakil dari Asia, ada 3 wakil yang lolos ke babak 16 besar. Dan ya gue sebagai orang Asia, gue turut mendukung wakil-wakil Asia lainnya. Iya, iya, iya. Iya, Jangan itu dong bang, gue seneng iya nih. nggak. Kalau for me, fair game ya. Em, Korsel tuh nggak layak lolos menurut gua untuk sementara waktu. Hmm. Dengan kekuatan Ghana dan tim semangatnya gitu kan. Bahkan Son Heung-min kalaupun kenapa gak tahu ya pikiran gue tuh jelek banget lah pokoknya kalau soal dengan pemain Spurs tuh. Dengan irisan pemain Spurs tuh aneh lah. Kalaupun kalaupun Korea pengen lolos ya Son Heung-min jatuh di kotak penalti dapat penalti gitu. Itu sering banget. Itu how to you win against Arsenal, against Chelsea, Spurs yang gue lihat tuh kayak gitu. Suka dengan cara-cara licik dan ya nggak apa-apa selama itu bersih gitu kan. Tapi poin gue adalah bahwa dia berhasil membuktikan dan gue cukup respectfully terutama Asian Games bisa-bisanya gue gak yakin gue Rehan Irzi dan teman-teman yang lain udah ditagih lu harus wamil lah gue nggak mau ikut wamil bang gitu tapi lu harus juara juara beneran anjir itu aneh sih itu menurut gue Asian Games juara men itu kan itu menurut gue juga gak bisa bayangin gitu ada satu pemain wamil yang gue tahu hanya idol group saja gitu ada pemain bola di Premier League wamil gitu. Nah sejauh ini Son Heung-min akhirnya tetap ikut wamil ya. Nggak tahu itu antara trial atau Wamilnya lebih sedikit. ya Kalau nggak salah lebih cuma seremonial seberapa. lebih tepatnya ya. Ya ya kayak Hmm. gitu-gitu. So oke, back again. Gue respect sama Korsel terutama kipernya juga Sumguyu juga wah itu juga aneh itu kiper aneh juga tuh kemarin benar-benar menghentikan banyak sekali peluang ya. Dan yang gue gak not biar dulu nih Lee Kang In ini Itu siapa nih Likan Han itu pemain. itu aneh nih orang ini juga keren Dulu sih menurut gue. Akademi Valencia, sekarang main di Mallorca, Mallorca, Yeah. Mallorca. Ya. Mallorca oke oke Bagus ya. oke. Mohamed Kudus dengan irisan dua aduh ini dark jokes banget ya tidak teori langit tidak membantu dia gitu untuk masuk ya masih menggunakan Kasian ya, edisi ya ngegendong Ghana. menggendong Ghana ya ternyata Korsel dan Portugal yang kayaknya harus masuk gitu nggak ada nih masih belum ada narasi-narasi yang dianggap Son Heung-min dulunya loper koran kayaknya belum ada narasi-narasi full time tapi kita lihat aja nanti ya wakil Asia ini yang ternyata pertama kalinya lolos ke babak 16 besar ya gitu apakah akan dilayak sebagai pemain badminton tidak pemain volley gitu karena tinggi ya si Irsi Geseng ya itu aja sih tapi Aduh. joke aside kayaknya jangan masuk ke ranah sensitif karena Rehan cukup gitu ya tapi oke kita lanjut aja
Selanjutnya mungkin udah cukup ya menurut gua. Kita udah recap semuanya. Kita akan menikmati round of 16. Mudah-mudahan bisa memberikan unpredictable yang lain gitu. Di sini Mantap deh. 15 menit lagi sebenarnya Belanda lawan Amerika udah mau mulai ya. Jadi mungkin Betul, kalau betul. misalnya ada yang ngedenger sampai sampai poin ini gitu, gue bangga, gue bilang terima kasih juga. Dan ya itu disclaimer-nya, gue lupa ngomong disclaimer dari awal kalau misalnya ini direkam sebelum Belanda lawan Amerika, karena ini Betul, bakal betul. diupload kayaknya ya setelah, ya kayaknya bukan kayaknya, Ya ya setelah pasti final lah. pasti setelah Setelah pertandingan-pertandingan final lah. setelah. Thank you so much buat Mas Wendy yang udah AFK terlebih dulu. Gue juga sempet relog dan enggak. Itu drama-dramanya. Kan juga unpredictable juga gitu kayak Round of 16. Namanya juga Hashtag online ngeles. guys. Yoi, hashtag ngeles ya. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu, bisa ngobrol langsung, bisa nonton bareng langsung. Nonton bareng bersama-sama. Apalah itu. Kenapa kok jadi double meaning. Kemudian thank you buat MUC Frehan yang tampaknya dia Yo, sudah punya angan-angan apakah gue harus ke Korea atau Jepang ya. Tampaknya representatif ini mengantarkan dia untuk jenjang karir dia ya. Gue nggak tahu dia harus kemana sekarang. Juga untuk Mas Irzi dengan gosip underground-nya yang cukup offset, tampaknya gue harus turun tangan untuk menangani ini semua. Tapi itulah, ya. yoi, yoi. Itu ini unik lah secara karakteristik, ini kita berempat sebenarnya unik. So mudah-mudahan buat kalian yang dengerin sampai detik ini, thank you so much. Shout out for you all. Keren kalau bisa sampai sekarang masih dengar, keren. Ya, yeah. And then itu aja dari gua, I'm Yusuf Rehan, Irzi, dan Mas Wendy signing out and see you in the next episode guys. Bye bye. Yo, bye bye. Bye.